Pindah dari desa ke kota, anak ini dihina teman-temannya karena berpenampilan sederhana dan ayahnya seorang petani. Namun mereka semua syok saat anak itu lakukan ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari pagi baru saja mulai menyembul dari balik gunung, menyinari sawah-sawah yang terbentang luas seperti permadani hijau. Kabut tipis masih menyelimuti desa, membuat segala sesuatu tampak seperti dalam lukisan. Gilang duduk di atas batu besar di belakang rumah, matanya tak berkedip memandangi setiap jengkal pemandangan yang sudah begitu ia kenal sejak ia lahir. Di depannya, si Cello, lembu kesayangannya, sedang asyik mengunyah rumput basah yang masih berembun. 10 tahun usianya, dan selama itu pula ia menghabiskan setiap paginya di tempat yang sama, dengan pemandangan yang sama, dengan kedamaian yang sama. Tapi pagi ini berbeda. Pagi ini adalah pagi terakhir. Dari sini aku bisa melihat seluruh desa kita, Cello, bisik Gilang sambil mengelus lembut kepala hewan itu. Cello mengeluarkan suara rendah seolah mengerti kegelisahan yang dirasakan pemiliknya. Aku akan merindukan semua ini. Merindukan bau tanah basah setelah hujan, suara jangkrik di malam hari, bahkan bau kandang yang selalu melekat di baju kita. Dari kejauhan, Pak Surya mengamati putra sematawayangnya dari jendela rumah kayu mereka. Dadanya sesak mengetahui betapa beratnya perpisahan ini bagi Gilang. Dengan langkah berat, ia mendekati anaknya. "Sudah siap, Nak?" tanya Pak Surya, duduk di samping Gilang. Gilang menggeleng, matanya masih tertuju pada hamparan sawah yang mulai menguning. "Tidak pernah siap." "Yah, kenapa kita harus pindah? Apa kita tidak bisa tetap di sini? Aku janji akan membantu ayah bertani setiap hari. Aku tidak akan mengeluh lagi harus bangun subuh." Pak Surya menarik napas dalam. "Gilang, anakku, terkadang dalam hidup kita harus berani meninggalkan tempat yang nyaman untuk tumbuh. Ayah pun tidak ingin meninggalkan desa ini, tapi ada tanggung jawab besar yang menanti di kota. Tapi di sini kita bahagia. Yah, lihat," tunjuk Gilang ke sekeliling. "Di sini kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya sawah, punya kebun, punya Cello dan teman-teman lainnya. Di kota nanti, di mana aku bisa bermain, di mana Cello akan tidur. Cello akan baik-baik saja. Dia akan dirawat oleh Paman Budi. Dan kau akan menemukan teman-teman baru," jawab Pak Surya mencoba meyakinkan. "Teman baru?" Gilang memandang ayahnya dengan ragu. Kata teman-teman sekolah yang pernah ke kota, anak-anak di sana berbeda. Mereka punya mainan yang mahal, pakai baju bagus, dan mereka bisa jadi tidak akan mau berteman dengan anak petani seperti aku. Hati Pak Surya tersayat mendengar kegelisahan anaknya. Ia menarik tubuh kecil Gilang mendekap dalam pelukannya. "Dengarkan baik-baik, Gilang. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri karena latar belakangmu. Menjadi anak petani bukanlah aib. Justru, itulah yang membuat kita kuat dan tahu arti kerja keras. Tapi kenapa kita harus menyembunyikan siapa kita sebenarnya? Yah, kenapa ayah bilang kita harus pura-pura miskin di kota?" tanya Gilang polos. "Itu bukan berpura-pura miskin, Gilang. Itu disebut hidup sederhana. Ayah ingin kau belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita punya, tapi dari seberapa besar hati kita memberi dan menerima." Ibu Sari, Ibu Gilang, muncul dari dalam rumah dengan 2 bungkusan besar di tangannya. Matanya juga merah. "Gilang, sayang, waktunya kita berangkat. Mobil jemputan sudah datang." Gilang memeluk leher Cello erat-erat. "Selamat tinggal, sahabatku. Jagalah diri baik-baik. Aku akan kembali mencarimu suatu hari nanti." Cello mengeluarkan suara melenguh panjang, seolah berpamitan. Hewan itu menggosok-gosokkan kepalanya ke bahu Gilang untuk terakhir kalinya. Perjalanan menuju kota terasa panjang dan sunyi. Gilang memandangi keluar jendela, menyaksikan pemandangan hijau perlahan berubah menjadi bangunan-bangunan tinggi. Di tengah perjalanan, Pak Surya memegang pundak Gilang. "Gilang, ada satu hal yang harus ayah katakan padamu," ujar Pak Surya dengan suara serius. "Di kota nanti, mungkin akan banyak yang meragukanmu. Mungkin akan ada yang mengejekmukmu. Tapi ingatlah selalu,
di balik kesederhanaan kita, tersimpan kekuatan yang tidak mereka ketahui. Percayalah pada ayah. Kekuatan seperti apa? Yah. Pak Surya tersenyum misterius. Itu akan ayah tunjukkan padamu ketika waktunya tepat. Untuk sekarang, yang kau perlu lakukan adalah tetap menjadi Gilang yang baik hati, rajin, dan rendah hati. Bisakah kau janji pada ayah? Gilang mengangguk pelan, meski masih banyak tanda tanya berkecamuk di kepalanya. Aku janji, yah. Tapi tolong, jangan terlalu lama menyimpan rahasia ini. Saat mobil mulai memasuki gerbang kota, dengan gedung-gedung pencakar langit yang semakin banyak, Gilang menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di kehidupan baru ini, tapi satu hal yang ia pegang teguh. Janjinya pada ayahnya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Selamat datang di kehidupan baru, Gilang. Bisiknya pada dirinya sendiri saat mobil melewati pelang besar. Selamat datang di kota metropolitan. Mobil pikap tua yang membawa keluarga kecil itu melambat saat memasuki pusat kota. Gilang menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Matanya membelalak tak percaya. Pemandangan di luar begitu berbeda dengan segala yang pernah ia bayangkan. Gedung-gedung tinggi menjulang seolah-olah mencium langit. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari pagi yang menyilaukan. Ratusan mobil berjejal di jalanan. Klakson mereka berbunyi saling bersahutan seperti orkestra kies yang tak pernah ia dengar di desa. Astaga! Gumam Gilang pelan. Napasnya hampir tertahan. Semuanya begitu besar. Ibu Sari yang duduk di sampingnya merangkul pundak anaknya. Iya, nak. Kota memang berbeda dengan desa kita. Tapi, Bu, di mana pohon-pohonnya? Di mana sawahnya? Bahkan burung-burung pun sepertinya enggan berkicau di sini. Protes Gilang dengan suara bergetar. Udara yang ia hirup terasa berbeda. Berat, berdebu, dan berbau aneh seperti asap dan logam. Pak Surya yang menyetir menoleh sebentar. Kau akan terbiasa, Gilang. Manusia bisa beradaptasi dengan banyak hal. Tapi Gilang ragu. Jantungnya berdebar kencang melihat betapa semrawutnya kota ini. Orang-orang berjalan cepat dengan wajah-wajah masam, seolah terus terburu-buru mengejar sesuatu yang tak pernah bisa mereka kejar. Tak ada yang saling menyapa, tak ada senyum, tak ada tawa riang seperti yang selalu ia dengar di lapangan desa setiap sore. Lihat, yah, itu gedung setinggi gunung. Seru Gilang ketika melihat sebuah pencakar langit yang begitu tinggi hingga puncaknya tak terlihat. Itu namanya apartemen, Gilang. Ratusan keluarga tinggal di sana, jelas Pak Surya. Gilang mengerenyitkan dahi. Tapi, bagaimana mereka bernapas? Di desa, kita punya halaman yang luas untuk berlari-lari. Di sana mereka hanya tinggal di kota-kota kecil. Ibu Sari menghela napas. Kehidupan di kota memang berbeda, sayang. Semuanya serba terbatas. Ruang, waktu, bahkan udara segar. Mobil akhirnya berbelok ke sebuah gang sempit di antara dua bangunan tinggi. Sinar matahari hampir tak bisa menembus ke bawah, karena tertutup oleh jemuran dan kabel-kabel listrik yang bersilangan tak karuan. Bau sampah menyengat memenuhi udara. Kita sampai, ucap Pak Surya sambil mematikan mesin mobil. Gilang melompat keluar dan langsung merasa sesak. Gang itu lembab dan gelap. Sangat berbeda dengan halaman rumahnya di desa yang luas dan dipenuhi bunga. Beberapa anak muda dengan tetu dan penampilan urakan memandangi mereka dengan tatapan penasaran, membuat Gilang takut dan bergerak mendekat ke ayahnya. Ini rumah kita? Tanya Gilang dengan suara kecil, penuh harap bahwa ini hanya tempat persinggahan sementara. Ibu Sari mengangguk lesu. Iya, Gilang. Ini yang bisa kita dapatkan dengan uang seadanya. Rumah itu ternyata hanya sebuah kamar kos berukuran 3x4 meter. Hanya ada satu tempat tidur kecil, sebuah kompor minyak tanah, dan sebuah lemari kayu usang. Tak ada jendela, hanya ventilasi kecil di dekat langit-langit. Gilang merasa seperti masuk ke dalam kotak sepatu. Di mana kamar mandinya? Tanya Gilang. Di luar, kita berbagi dengan penghuni kos lainnya. Jawab Pak Surya sambil menurunkan kardus-kardus berisi barang mereka. Gilang duduk di tepi tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. Kita harus tinggal di sini? Di desa? Kamarku saja lebih besar dari ini. Dan kita punya kamar mandi sendiri, punya sumur,
Punya pohon mangga di halaman. Gilang, panggil Pak Surya dengan suara tegas. Ayah tahu ini sulit, tapi kita harus memulai dari sini. Percayalah pada ayah. Tapi kenapa, ya? Kenapa kita harus meninggalkan rumah yang nyaman untuk datang ke tempat seperti ini? Tangis Gilang tak tertahan lagi. Aku rindu rumah kita. Aku rindu mendengarkan jangkrik bernyanyi sebelum tidur. Di sini yang kudengar hanya klakson mobil dan suara mesin. Ibu Sari mendekap anaknya erat. Sabarlah, nak. Semua ini hanya sementara. Ayahmu sedang berusaha untuk kita. Malam pertama mereka di kota itu adalah malam terpanjang dalam hidup Gilang. Ia terbangun berkali-kali karena suara bising yang tak pernah berhenti. Deru mesin, suara orang berkelahi, musik keras dari tetangga. Ia merindukan kesunyian dan kedamaian desa. Merindukan bau jerami dan tanah basah. Merindukan bintang-bintang yang tak bisa ia lihat dari gang sempit ini. Keesokan paginya, Gilang bangun dengan mata sembab. Aku tidak bisa tidur semalam, keluhnya pada orang tuanya yang juga terlihat kelelahan. Kau akan terbiasa, kata Pak Surya mencoba menghibur. Meski ia sendiri juga tak bisa membiasakan diri dengan kebisingan kota. Saat sarapan dengan nasi dan telur mata sapi sederhana, Gilang bertanya, Ayah, apakah kita akan selamanya tinggal di sini? Pak Surya menghela napas. Tidak, Gilang. Ayah berjanji, ini hanya sementara. Tapi untuk sekarang, kita harus kuat. Hari ini adalah hari pertamamu di sekolah baru. Kau harus siap mental. Gilang mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ia begitu takut. Jika kota saja sudah membuatnya merasa kecil dan tak berdaya, bagaimana dengan sekolah barunya nanti? Apakah anak-anak kota akan sekeras dan semenyeramkan kota ini? Dengan perasaan campur aduk, takut, sedih, dan penasaran, Gilang mempersiapkan diri untuk hari pertamanya di sekolah baru. Seragamnya yang sudah disetrika rapi oleh ibunya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang terpancar dari matanya. Saat ia melangkah keluar dari kos-kosan sempit itu, ia merasa seperti memasuki dunia yang sepenuhnya asing dan menakutkan. Dunia yang penuh dengan gedung-gedung tinggi tapi tanpa hati. Bisik Gilang pada dirinya sendiri, merindukan pohon-pohon rindang dan senyum hangat penduduk desa. Pagi itu, udara kota terasa lebih berat dari biasanya bagi Gilang. Dengan seragam baru yang sudah dirapikan ibunya semalaman, ia berjalan pelan mengikuti ayahnya menuju halte bus. Setiap langkah terasa seperti menuju medan perang. Jantungnya berdebar kencang, tangan kecilnya berkeringat dingin. Bagaimana sekolahnya nanti, ya? Tanya Gilang sambil menggenggam erat tali tas jaring birunya. Apa guru-gurunya baik? Apa ada yang mau berteman denganku? Pak Surya menatap putranya dengan penuh kasih. Guru-gurunya pasti baik, nak. Dan untuk berteman, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tunjukkan sikap baikmu. Pasti akan ada yang mau berteman. Tapi keyakinan itu mulai goyah begitu mereka tiba di gerbang sekolah dasar Cendana Permai. Sekolah itu begitu megah dengan pagar tinggi berwarna hitam, lapangan basket yang mulus, dan bangunan utama bertingkat dengan kaca-kaca besar yang berkilau. Anak-anak lain turun dari mobil-mobil mewah, seragam mereka necis, tas-tas bermerek tergantung di pundak. Yah. Gilang menarik napas dalam. Sekolah ini terlalu bagus untukku. Tidak ada sekolah yang terlalu bagus untuk siapapun, Gilang. Sahut Pak Surya sambil merapikan kerah seragam putranya. Kau sama berharganya dengan mereka. Tapi kata-kata ayahnya seolah menguap ketika Gilang melangkah masuk ke halaman sekolah. Beberapa anak langsung melirik tas jaring birunya yang kontras dengan tas-tas ransel bermerek yang lain. Hei, lihat nih, tas apa itu? Seru seorang anak berkacamata. Kayak tas ikan. Tawa kecil terdengar dari sekelompok anak yang sedang berkumpul. Gilang menunduk, pipinya memerah. Ia berusaha menyembunyikan tasnya di belakang punggung. Pak Surya mengantarnya sampai ke depan kelas 5B. Kuat, nak. Ayah jemput nanti sore. Gilang hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Saat ayahnya pergi, ia merasa seperti anak burung yang jatuh dari sarangnya. Bu Ani, guru kelasnya, menyambutnya dengan hangat. Selamat pagi, kamu pasti Gilang ya? Silakan masuk dan perkenalkan dirimu. Dengan langkah gontai,
Gilang masuk ke dalam kelas yang ber-AC. Ruangan itu begitu bersih dan modern, dengan meja-meja individual yang berjejer rapi. Semua mata tertuju padanya. Saya Gilang, katanya dengan suara bergetar. Berasal dari desa Sukamakmur. Desa? Di mana itu? Sahut seorang anak dengan suara keras. Beberapa anak lain terkikik. Bu Ani segera menenangkan kelas. Tenang, anak-anak. Gilang, silakan duduk di sebelah Sari. Gilang berjalan ke bangku paling belakang di mana seorang perempuan kecil dengan 2 kuncir sedang duduk sendirian. Sari memberinya senyum ramah saat ia duduk. "Tasmu unik," bisik Sari. "Dari daun pandan." Gilang menganggap lega. "Iya, nenekku yang membuatnya." Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat jam istirahat, Gilang mengeluarkan bekalnya, nasi dengan lauk tempe bacem dan sayur kangkung. Aroma khas masakan desa segera menarik perhatian Bimo dan kelompoknya. "Wah, bau apa ini? Bau kandang?" ledek Bimo sambil mendekati meja Gilang. "Kau bawa apa sih?" "Ini, bekal dari ibuku," jawab Gilang pelan. Bimo mengangkat sebelah alis. "Bekal? Di sini kita biasa jajan di kantin. Mana uang jajanmu?" Gilang menunduk. "Aku tidak bawa uang jajan." Tawa pecah di sekelilingnya. "Tidak bawa uang jajan? Dasar anak kampungan." Sari yang duduk di seberang bangun membela. "Sudah, Bimo. Biarkan dia makan dengan tenang." Tapi Bimo tidak berhenti. "Kau tahu tidak? Ini sekolah untuk anak-anak orang berduit. Ayahku saja bayar SPP 3 juta per bulan." "Mana ayahmu? Petani bawang? Mungkin cuma bisa bayar 300 ribu. Air mata mulai menggenang di mata Gilang. Tapi ia berusaha keras menahannya. Ia ingat nasihat ayahnya untuk tetap kuat. Menjadi petani itu pekerjaan mulia. Bela Gilang dengan suara bergetar. "Mereka yang menanam makanan yang kalian makan setiap hari." "Oh yeah." Bimo mendekatkan wajahnya. "Kalau begitu, kenapa kau tidak tetap di desa saja? Ngapain datang ke sini dan membuat malu?" Bu Ani yang mendengar keributan segera datang. "Apa yang terjadi di sini?" Bimo serta-merta berubah sikap. "Tidak ada, Bu. Kami sedang berkenalan dengan siswa baru." Tapi tatapan Bu Ani menunjukkan bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Gilang, apakah kau baik-baik saja?" Gilang mengangguk cepat, takut jika ia bicara suaranya akan terisak. "Baik, Bu." Sepanjang sisa hari itu, Gilang menjadi bahan olokan. Saat pelajaran olahraga, sepatu sandalnya yang sederhana menjadi bahan tertawaan. Saat pelajaran seni, krayonnya yang hanya 8 warna dinilai tidak layak oleh Bimo. Bahkan saat ia menulis dengan rapi, tulisan tangannya dikatakan kaku seperti cakar ayam. Saat bel pulang berbunyi, Gilang adalah yang pertama keluar kelas. Ia berlari kecil menuju gerbang sekolah di mana ayahnya sudah menunggu dengan mobil pick-up tua mereka. "Bagaimana harimu, Nak?" tanya Pak Surya penuh harap. Gilang mengangguk sambil menatap lurus ke depan. "Biasa saja, Yah." Tapi di dalam hati, ia berteriak. Hari pertamanya adalah mimpi buruk. Ia merasa seperti ikan yang terjebak di daratan, terengah-engah mencari setitik air kebaikan. Satu-satunya cahaya adalah Sari, yang sudah 2 kali membelanya dari gangguan Bimo. Saat mereka melewati mal megah dengan jendela kaca besar, Gilang melihat bayangannya sendiri. Seorang anak kecil dengan seragam sederhana, tas usang, dan wajah penuh kepedihan. "Ayah," bisiknya pelan, "apakah penampilan memang segalanya di kota ini?" Pak Surya menghela napas. "Bagi sebagian orang, iya. Tapi ingat, Gilang, penampilan hanyalah kulit luar. Yang penting adalah isi hati dan pikiran." Malam itu, Gilang menulis di buku hariannya, "Hari pertama di sekolah baru. Semua menertawakanku karena aku berbeda. Tapi aku berjanji akan kuat. Seperti kata ayah, kesederhanaan bukan aib. Suatu hari, mereka akan mengerti." Tapi sebelum tidur, air mata yang ia tahan seharian akhirnya tumpah. Dalam kesendirian kamar kos yang pengap, ia merindukan desa,
merindukan penerimaan, merindukan tempat di mana ia tidak harus merasa malu menjadi dirinya sendiri. Esok harinya, Gilang berusaha membawa lebih banyak keberanian saat melangkah ke sekolah. Tas jaring birunya ia genggam erat-erat, seolah itu adalah perisai yang bisa melindunginya dari pandangan menyudutkan. Tapi niatnya untuk hari yang lebih baik langsung pupus ketika ia melihat Bimo berdiri di gerbang sekolah dengan sekelompok anak laki-laki, seolah sedang menunggu mangsa. "Lihat, si petani bawang sudah datang," seru Bimo dengan suara lantang yang disengaja agar semua orang mendengar. "Awas, nanti bau bawangnya menular ke seragam kita." Anak-anak di sekitarnya tertawa terkekeh. Gilang berusaha melewati mereka dengan kepala tegak, mengingat nasihat ayahnya untuk tidak menunduk. "Selamat pagi, Bimo," ucap Gilang dengan sopan, berusaha mengambil jalur damai. Bimo menyeringai. "Oh, jadi kau sudah tahu namaku? Pasti karena aku terkenal di sekolah ini. Sedangkan kau, siapa namamu lagi?" "Petani kecil." "Namaku Gilang," jawabnya tegas, meski hati berdebar-debar. "Gilang?" Kedengarannya seperti nama lampu taman. Ledek Bimo, dan lagi-lagi diikuti tawa pengikutnya. Saat pelajaran pertama dimulai, Gilang berusaha fokus pada pelajaran. Tapi Bimo yang duduk dua bangku di depannya terus mengganggu dengan melemparkan kertas kecil ke arahnya. Saat Bu Ani menulis di papan tulis, Bimo berbalik dan berbisik, "Kau tidak pantas ada di sini. Sekolah ini untuk anak-anak orang kaya." Gilang mencoba mengabaikannya, tapi setiap ejekan seperti pisau kecil yang mengikis kepercayaan dirinya. Di jam istirahat, kejadian menjadi lebih buruk. Gilang sedang antre di kantin untuk membeli air putih ketika Bimo mendorongnya keluar dari antrean. "Kau tidak perlu antre, kan cuma beli air," ejek Bimo. "Lagi pula, uangmu pasti cuma cukup buat air. Tidak seperti kami yang bisa beli snack impor." Sari yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. "Bimo, itu tidak adil. Gilang juga berhak antre." "Ah, si anak beasiswa datang menyelamatkan temannya," sindir Bimo. "Memang cocok kalian berdua, si petani dan si pemulung." Mata Sari berkaca-kaca, tapi ia tidak menyerah. Lebih baik jadi anak petani dan pemulung yang sopan daripada jadi anak kaya yang tidak tahu sopan santun. Bimo mendadak marah. "Jangan lancang. Ayahku adalah donatur terbesar di sekolah ini. Aku bisa membuatmu dikeluarkan kapan saja." Insiden puncaknya terjadi saat pelajaran olahraga. Guru olahraga meminta mereka bermain sepak bola. Gilang yang terbiasa bermain bola di lapangan tanah di desa ternyata memiliki kemampuan yang cukup baik. Saat ia berhasil melewati Bimo dan mencetak gol, wajah Bimo berubah merah padam. "Kau sengaja mempermalukanku," geram Bimo setelah pertandingan usai. "Aku hanya bermain dengan fair," jawab Gilang sambil mengelap keringat. Tapi Bimo tidak terima. Di kamar mandi, ia menghadang Gilang. "Dengarkan baik-baik, petani kecil. Aku adalah raja di sekolah ini. Semua orang tunduk padaku. Kau harus paham tempatmu, di paling bawah." Gilang menatap Bimo dengan mata berapi-api untuk pertama kalinya. "Aku tidak takut padamu, Bimo. Di desa, aku terbiasa melawan anak-anak yang lebih besar dariku." "Oh, jadi kau mau melawanku?" Bimo mendorong bahu Gilang. "Coba, lawan aku." Tepat saat ketegangan memuncak, Pak Guru olahraga masuk ke kamar mandi. "Apa yang terjadi di sini?" Bimo langsung berubah sikap. "Tidak ada apa-apa, Pak. Kami hanya berbicara." Tapi Pak Guru bisa merasakan ketegangan di udara. "Gilang, apakah semuanya baik-baik saja?" Gilang melihat tatapan penuh kemenangan di mata Bimo, seolah menantangnya untuk melapor. Tapi ia ingat nasihat ayahnya, "Kadang, kekuatan terbesar adalah ketika kita memilih tidak melawan." "Semuanya baik, Pak," jawab Gilang akhirnya. Sepanjang perjalanan pulang, Gilang merenungkan kejadian hari itu. Bimo bukan hanya sekadar pengganggu biasa, ia punya pengaruh, punya kekuasaan, dan yang paling berbahaya, ia punya kebencian yang tulus pada mereka yang dianggapnya di bawah. Malam itu, Gilang bertanya pada ayahnya, "Yah, kenapa ada orang yang senang menyakiti orang lain?" Pak Surya menghela napas. "Kadang, Nak,
Orang yang paling kejam adalah orang yang paling takut. Mungkin Bimo takut kalau suatu hari ada yang lebih baik darinya, lebih kuat, lebih pintar, atau lebih berbudi. Tapi aku tidak ingin jadi musuhnya. Aku hanya ingin dianggap setara. Sayangnya, tidak semua orang seperti itu, Gilang. Tapi percayalah, suatu hari nanti kau akan memahami mengapa semua ini harus terjadi. Saat Gilang bersiap tidur, ia mendengar suara tangisan kecil dari balik dinding kamar kos mereka. Ternyata itu adalah ibunya yang berusaha menahan tangis. "Tenang, Sar," kata suara Pak Surya. "Semua ini hanya sementara. Aku janji, sebentar lagi kita bisa hidup layak." Tapi melihat Gilang menderita seperti ini, hatiku sakit, Sur. Gilang menutup matanya erat-erat. Air mata mengalir di pelipisnya. Ia baru menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang menderita, orang tuanya juga menanggung beban yang sama beratnya. Keesokan harinya, Gilang memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Saat Bimo kembali mengejeknya, ia hanya tersenyum. Saat makanan bekalnya diolok-olok, ia dengan tenang menjelaskan bahwa tempe adalah sumber protein yang sehat. Sikapnya yang kalem justru membuat Bimo semakin kesal. "Kau pikir kau siapa?" desis Bimo saat jam istirahat. "Berani-beraninya kau mengabaikanku." "Aku tidak mengabaikanmu, Bimo," jawab Gilang dengan tenang. "Aku hanya memilih untuk tidak merespon ejekanmu." Bimo tampak terkejut dengan keberanian Gilang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak takut padanya. Dan itu, meski ia tidak mau mengaku, membuatnya sedikit takut. Di akhir hari, saat Gilang berjalan menuju gerbang sekolah, Bimo berbisik pada pengikutnya, "Besok, kita akan memberikan pelajaran yang tidak akan ia lupakan." Angin sore berhembus dingin, membawa serta janji konflik yang tak terelakkan. Gilang mungkin tidak menyadarinya, tapi pertempuran kecil di sekolah dasar ini sedang memanas, dan ujian terbesarnya masih menanti. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan melalui lorong gelap yang tak berujung bagi Gilang. Setiap pagi, ia harus membekali diri dengan keberanian ekstra untuk menghadapi ejekan dan perundungan yang semakin kreatif dari Bimo dan kelompoknya. Suatu hari, mereka bahkan menyebarkan rumor bahwa Gilang membawa kutu dari desa, membuat beberapa anak menjauhinya saat berada di dekatnya. "Lebih baik jangan dekat-dekat dia," kata Bimo dengan suara lantang saat melihat ada yang berbicara pada Gilang. "Dia tidak terbiasa mandi setiap hari seperti kita." Gilang sudah hampir menyerah. Ia duduk sendirian di sudut kantin yang paling jauh, memandangi nasi dan tempe bacem di kotak makannya tanpa selera. Tangannya mengepal di bawah meja, berusaha menahan air mata yang hendak jatuh. "Aku tidak tahan lagi," bisiknya pada dirinya sendiri. Mungkin Bimo benar. Mungkin aku memang tidak pantas berada di sini. Tiba-tiba, sebuah nampan berisi makanan diletakkan di seberang mejanya. "Boleh aku duduk di sini?" Gilang mengangkat kepala dan melihat Sari berdiri dengan senyum kecil yang hangat. Perempuan berkuncir dua itu memakai seragam yang sama bersihnya dengan yang lain. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, ujung lengan bajunya sudah mulai aus dan sepatunya terlihat sudah lama tapi terawat baik. Tapi nanti kamu juga akan diolok-olok," kata Gilang ragu-ragu. Sari mengangkat bahu sambil duduk. "Biarkan saja. Aku sudah terbiasa." Mereka makan dalam diam beberapa saat, sebelum Sari akhirnya memecah kesunyian. "Tempe bacem MU kelihatan enak. Resep ibumu?" Gilang mengangguk, sedikit terkejut. "Iya. Kamu mau mencoba?" Sari mengambil sepotong yang ditawarkan Gilang. "Enak sekali. Lebih enak dari burger di kantin." "Kamu tidak takut disebut anak kampungan seperti aku?" tanya Gilang penasaran. Sari mengunyah dengan tenang sebelum menjawab. "Ayahku adalah pemulung, Gilang. Setiap hari setelah sekolah, aku membantu dia memilah barang-barang yang bisa didaur ulang. Bimo dan teman-temannya sudah meledekku sejak kelas 1. Mata Gilang membelalak. "Tapi, kamu selalu terlihat begitu percaya diri." "Itu karena aku tahu harga diriku tidak ditentukan oleh apa kata mereka," jawab Sari sambil menyuap nasi. "Aku juara kelas 3 semester berturut-turut. Nilai-nilaiku yang berbicara, bukan latar belakang keluargaku." Percakapan mereka mengalir dengan mudah setelah itu. Gilang bercerita tentang kehidupan di desa,
tentang bagaimana ia membantu ayahnya menanam bawang, tentang lembu kesayangannya Cello, tentang pagi-pagi di sawah ketika embun masih membasahi rumput. Sari mendengarkan dengan mata berbinar, seolah ia sedang mendengar cerita petualangan yang menakjubkan. "Wah, aku selalu ingin melihat sawah," seru Sari. "Di sini yang ada hanya beton dan aspal." Sebaliknya, Sari bercerita tentang kehidupan di pemukiman kumuh di pinggiran kota, tentang bagaimana ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan ayahnya berjuang menghidupi mereka dengan memulung. "Tapi ayahku selalu bilang, pendidikan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa diambil orang lain dari kita." Persahabatan mereka tidak luput dari perhatian Bimo. Keesokan harinya, saat mereka berjalan bersama menuju kelas, Bimo menghadang. Well, si petani dan si pemulung sudah berteman," ejek Bimo. "Cocok sekali. Kalian berdua sama-sama bau." Sari tidak marah. Malah, ia tersenyum. "Setidaknya kami tidak bau sombong seperti kamu, Bimo." Beberapa anak yang mendengar tertawa. Bimo memerah dan pergi dengan geram. "Kamu berani sekali melawan Bimo," puji Gilang. "Selama ini, aku sendirian. Tapi sekarang ada kamu, aku merasa lebih kuat," jawab Sari. Di hari-hari berikutnya, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Sari membantu Gilang memahami pelajaran yang tertinggal, sementara Gilang sering membawakan Sari makanan buatan ibunya yang selalu dinanti-nantikan. "Rasanya seperti punya saudara perempuan," akui Gilang suatu sore saat mereka mengerjakan PR bersama di perpustakaan. Sari tersenyum lebar. "Aku juga merasa seperti punya saudara laki-laki. Selama ini aku sendirian karena anak-anak lain takut pada Bimo." Suatu hari, saat hujan deras dan Gilang tidak bisa pulang karena menunggu hujan reda, Sari mengajaknya ke tempat rahasia-nya, sebuah taman kecil di atap gedung sekolah yang jarang dikunjungi orang lain. "Dari sini, kita bisa melihat hampir seluruh kota," kata Sari dengan bangga. Pemandangan dari atas memang menakjubkan. Gilang bisa melihat gedung-gedung tinggi, lalu lintas yang sibuk, dan di kejauhan, ia bahkan bisa melihat gunung yang mengingatkannya pada desanya. "Terima kasih, Sari," kata Gilang tiba-tiba. "Kamu adalah satu-satunya hal baik yang kudapatkan di sekolah ini." Sari memandangnya dengan mata berbinar. "Kamu juga, Gilang. Sebelum kamu datang, aku pikir semua anak laki-laki seperti Bimo, sombong dan kejam. Tapi kamu berbeda." Hujan mulai reda, meninggalkan langit yang lebih cerah. Saat mereka turun, Bimo dan dua temannya menunggu di bawah dengan muka masam. "Rupanya kalian punya tempat bermesraan," ledek Bimo. Gilang kali ini tidak diam. "Lebih baik bermesraan daripada mengganggu orang lain terus-menerus seperti kamu." Bimo terkejut dengan keberanian Gilang. "Kau jangan lancang. Aku bisa." "Bisa apa?" sela Sari. "Lapor ayahmu. Setiap kali ada masalah, kamu selalu lari pada ayahmu. Kapan kamu akan menyelesaikan masalahmu sendiri?" Bimo terdiam, wajahnya merah padam. Ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kurasa kita baru saja membuat musuh yang lebih besar," bisik Gilang khawatir. "Tidak apa-apa," jawab Sari sambil tersenyum. "Yang penting kita bersama-sama." Malam itu, Gilang menulis di buku hariannya, "Hari ini aku menemukan mutiara di tengah lumpur. Namanya Sari. Dia mengajariku bahwa persahabatan sejati tidak peduli latar belakang. Bersamanya, aku merasa kuat untuk menghadapi apapun, bahkan Bimo sekalipun." Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke kota, Gilang tidur dengan senyum kecil di wajahnya, mengetahui bahwa ia tidak lagi sendirian dalam pertempuran ini. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan Gilang di kota mulai menemukan ritmenya yang baru. Meski ejekan Bimo tak pernah benar-benar berhenti, keberadaan Sari sebagai sahabat membuat segalanya lebih bisa ditanggung. Namun, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya, perilaku ayahnya yang semakin misterius. Setiap hari tepat pukul 5 sore, Pak Surya akan berpamitan dengan alasan pergi bekerja. Tapi pekerjaan apa yang dilakukan seorang petani di kota besar pada malam hari? Gilang sering terbangun tengah malam dan mendengar langkah kaki ayahnya baru pulang. Kadang disertai suara bisikan-bisikan serius dengan ibunya. Suatu malam, Gilang memberanikan diri bertanya saat mereka makan malam dengan lauk sederhana di meja kecil mereka. "Ayah,
Sebenarnya ayah kerja apa di sini? Kenapa selalu malam? Pak Surya bertukar pandang sebentar dengan istrinya sebelum menjawab. Ayah sedang mengurus banyak hal, Nak, untuk masa depan kita. Tapi kita sudah punya masa depan di desa, bantah Gilang. Kita punya sawah yang luas, punya rumah yang bagus, punya. Ingat yang ayah bilang tentang rahasia? Potong Pak Surya. Percayalah pada ayah, Gilang. Semua ini ada tujuannya. Tapi kepercayaan itu diuji ketika suatu sore Gilang tidak sengaja menemukan setumpuk dokumen di laci ayahnya. Dokumen-dokumen itu penuh dengan istilah asing yang tidak dipahaminya. Prospektus, inisial public offering, board of directors. Ada juga brosur mobil-mobil mewah dan foto-foto properti megah. Ayah, ini apa? Tanya Gilang sambil mengangkat dokumen-dokumen itu ketika Pak Surya pulang. Wajah Pak Surya berubah pucat. Gilang, itu bukan mainan. Itu dokumen penting. Tapi kenapa ayah punya brosur mobil mewah? Kita bahkan tidak mampu membeli sepeda baru. Pak Surya menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di samping Gilang. Nak, ada waktunya nanti ayah akan jelaskan semuanya. Untuk sekarang, yang perlu kau tahu adalah ayah melakukan semua ini untuk kebaikan kita. Tapi aku tidak mengerti, tangis Gilang frustrasi. Dulu di desa, kita bahagia. Sekarang kita hidup miskin di kota, ayah pergi terus, dan aku dibully setiap hari di sekolah. Apa gunanya semua ini? Ibu Sari yang mendengar teriakan dari dapur kecil mereka datang menghampiri. Gilang, sayang, ayahmu sedang melalui masa-masa sulit. Beri dia waktu. Masa sulit apa, Bu? Kenapa tidak ada yang mau jujur padaku? Aku sudah cukup besar untuk memahami. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gilang dan ayahnya bertengkar hebat. Aku benci semua rahasia ini. Aku benci kota ini. Dan aku benci menjadi anak petani miskin. Teriak Gilang sebelum berlari ke kamar dan mengunci diri. Dari balik pintu, ia mendengar ibunya menangis dan ayahnya berusaha menenangkan. Dia masih kecil, Sur. Dia belum bisa memahami. Tapi sampai kita harus terus berbohong, melihatnya menderita seperti ini menyiksaku, Surya. Esok harinya di sekolah, Gilang datang dengan mata sembab dan hati yang berat. Sari langsung menyadari ada yang tidak beres. Kamu baik-baik saja? Tanyanya penuh perhatian. Gilang menggeleng. Ayahku menyembunyikan sesuatu. Sari, aku menemukan dokumen-dokumen aneh di kamarnya. Dan dia selalu pergi malam-malam. Mungkin ayahmu punya alasan baik, hiburnya Sari. Atau mungkin ayahku terlibat sesuatu yang tidak baik, bisik Gilang dengan takut. Aku dengar di berita ada orang desa yang ditipu datang ke kota untuk kerja ilegal. Sari memegang tangannya. Jangan berpikiran seperti itu. Dari ceritamu, ayahmu orang baik. Tapi keraguan itu terus membayangi Gilang. Suatu sore, ketika Pak Surya bersiap pergi, Gilang memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Perjalanan itu membawanya ke bagian kota yang sama sekali asing. Wilayah dengan gedung-gedung perkantoran megah dan mobil-mobil mewah. Gilang bersembunyi di balik pilar ketika melihat ayahnya masuk ke sebuah gedung pencakar langit yang sangat modern dengan lobi marmer dan satpam beruniform. Ayah, di sini untuk apa? Gumam Gilang bingung. 2 jam ia menunggu, dan ketika Pak Surya keluar, ia tidak sendirian. Beberapa pria berjas rapi menyertainya, dan mereka semua terlihat sangat hormat padanya. Yang membuat Gilang terkejut adalah, ayahnya mengenakan setelan jas yang elegan, sangat berbeda dengan pakaian sederhana yang biasa dipakainya. Sampai pertemuan besok, Pak Surya, kata salah satu pria berjas sambil menjabat tangan ayahnya. Gilang pulang dengan perasaan lebih bingung dari sebelumnya. Siapa sebenarnya ayahnya? Mengapa pria baju berjas itu memanggilnya Pak Surya dengan penuh hormat? Malam itu, Gilang menghadapi ayahnya. Aku mengikutimu tadi sore. Kenapa ayah pergi ke gedung mewah itu? Kenapa mereka memanggilmu Pak Surya? Wajah Pak Surya terlihat lelah. Gilang, kau seharusnya tidak mengikutiku. Kalau ayah tidak mau jujur, besok aku akan cerita ke Bu Ani bahwa ayah terlibat kegiatan mencurigakan. Ancam Gilang dalam keputusasaan. Mendengar itu,
Pak Surya duduk dengan bahu terkulai. Baiklah, ayah akan beritahu sebagian kebenaran. Tapi kau harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun, bahkan Sari. Gilang mengangguk. Jantungnya berdebar kencang. Ayah memang bukan petani biasa, Gilang. Ayah punya perusahaan yang mengelola hasil pertanian dari banyak petani di desa kita. Perusahaan itu cukup sukses. Tapi kenapa kita hidup miskin? Kenapa kita tinggal di kontrakan kumuh? Itu pilihan, Nak. Ayah ingin kau belajar nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sebelum kita menikmati hasil kerja keras ayah. Air mata mulai menggenang di mata Gilang. Jadi, selama ini ayah berbohong? Semua penderitaanku di sekolah, ayah tahu tapi membiarkannya. Bukan seperti itu, Gilang. Ayah ingin kau tumbuh menjadi anak yang rendah hati, yang mengerti arti perjuangan. Aku benci ayah, teriak Gilang sebelum berlari ke kamar. Dari balik pintu, ia mendengar ayahnya berkata dengan suara hancur. Ayah minta maaf, Nak. Ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi kata-kata itu tidak lagi berarti apa-apa bagi Gilang. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan yang paling menyakitkan, semua ejekan Bimo ternyata tidak berdasar. Ayahnya memang pembohong. Keesokan harinya, Gilang pergi ke sekolah dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Rahasia keluarga ini menjadi beban yang hampir tak tertahankan bagi seorang anak 10 tahun. Dan yang paling membuatnya takut, apakah masih ada kebohongan lain yang menunggu untuk terbongkar? Kekecewaan Gilang pada ayahnya seperti awan gelap yang mengikuti setiap langkahnya. Selama beberapa hari, ia hampir tidak berbicara dengan Pak Surya, hanya memberikan jawaban singkat saat ditanya dan menghindari kontak mata. Kekeruhan hubungan mereka terasa begitu pekat, hingga Ibu Sari sampai memohon pada Gilang untuk memaafkan ayahnya. Dia melakukan semua ini karena mencintaimu, Nak. Bujuk Ibu Sari suatu pagi saat menyiapkan sarapan. Gilang hanya menggeleng. Matanya masih memancarkan kekecewaan. Ayah berbohong, Bu. Itu bukan bentuk cinta. Di sekolah, sikap dingin Gilang membuatnya semakin terasing. Bahkan Sari merasa ada yang berbeda. Kamu baik-baik saja? Kamu terlihat murung sekali sejak beberapa hari ini, tanya Sari penuh perhatian. Aku hanya punya banyak pikiran, jawab Gilang menghindar. Kebetulan hari itu ada pelajaran olahraga ekstrakurikuler, turnamen basket antar kelas. Gilang, yang terbiasa bermain bola basket dengan teman-teman desanya menggunakan ring seadanya, ternyata memiliki bakat alami dalam olahraga tersebut. Saat latihan pemanasan, ia berhasil memasukkan 3 tembakan 3 angka berturut-turut. Wah, ternyata si petani jago basket juga, komentar salah satu anak yang biasanya mengikuti Bimo. Bimo yang mendengarnya langsung cemburu. Bukan apa-apa, cuma keberuntungan. Saat pertandingan dimulai, Gilang ditunjuk sebagai shooting guard. Dengan lincah ia bergerak di lapangan, menghindari penjagaan, dan mencetak poin demi poin untuk timnya. Sorak-sorai mulai terdengar, bahkan dari anak-anak yang biasanya mengejeknya. Bagus, Gilang, seru Pak Guru olahraga. Teknikmu luar biasa. Di bangku cadangan, Bimo semakin geram. Wajahnya merah pada melihat Gilang menjadi pusat perhatian. Saat babak kedua, Bimo yang masuk sebagai pemain pengganti sengaja berdiri di samping Gilang. Jangan pikir kamu istimewa hanya karena bisa memasukkan beberapa bola, desis Bimo. Gilang mengabaikannya dan fokus pada permainan. Saat bola datang ke arahnya, ia dengan gesit melewati 2 pemain lawan. Melihat Gilang akan mencetak poin lagi, Bimo yang sedang menjaga dengan kasar mendorongnya dari belakang. "Ah!" teriak Gilang saat tubuhnya terpelanting dan jatuh keras di aspal lapangan. Lututnya terluka parah, darah mengalir deras. Wasit langsung meniup peluit. Pelanggaran keras. Kartu merah untuk Bimo. Tapi kerusakan sudah terjadi. Gilang mengerang kesakitan, tak bisa bangun. Sari yang melihat dari bangku penonton langsung berlari menghampiri. "Gilang, kau baik-baik saja?" tanyanya panik. Pak Guru olahraga segera memanggil UKS. Tapi sebelum guru datang, Bimo justru mendekat dengan senyum sinis. "Sudah kubilang, jangan cari perhatian. Anak petani sepertimu harusnya tahu tempatnya."
Dengan sisa tenaga, Gilang membalas tatapan Bimo. Kenapa? Kenapa kau membenciku sekali? Apa salahku? Kau datang ke sekolah ini dan berpikir bisa menjadi salah satu dari kami. Kau tidak pantas, hardik Bimo. Sari yang tidak tahan lagi berdiri menghadapi Bimo. Kau monster. Lihat apa yang kau lakukan padanya. Siapalah kau? Hanya anak pemulung, balas Bimo dengan congkak. Tapi kali ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa anak yang selama ini diam mulai protes. Bimo, itu keterlaluan, seru seorang anak. Iya, Gilang tidak melakukan kesalahan apapun. Kau selalu jahat pada mereka yang tidak bersalah. Bimo terkejut dengan perlawanan yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, guru olahraga dan guru piket sudah tiba dan segera membawa Gilang ke UKS. Di ruang UKS, perawat membersihkan luka di lutut Gilang yang cukup dalam. Ini perlu dijahit beberapa jahitan. Nak, kata perawat dengan lembut. Saat itulah Pak Surya tiba-tiba muncul di pintu UKS. Wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Rupanya sekolah sudah menghubunginya. Gilang, anakku. Pak Surya berlari menghampiri tempat tidur tempat Gilang terbaring. Melihat ayahnya, semua emosi yang ditahan Gilang akhirnya meledak. Ayah. Isaknya sebelum menangis terseduh-seduh. Pak Surya memeluk erat putranya. Matanya juga berkaca kala. Ayah di sini, nak. Ayah di sini. Kenapa? Kenapa mereka begitu jahat? Yah? Apa salahku? Aku hanya ingin berteman. Tangis Gilang dipelukan ayahnya. Bukan salahmu, Gilang. Kadang-kadang orang menyakiti orang lain karena mereka sendiri sedang terluka. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Bimo sedang menghadapi konsekuensi perbuatannya. Untuk pertama kalinya, orang tuanya dipanggil ke sekolah karena perilaku buruknya. Anak saya hanya terlalu bersemangat dalam bermain, bela ayah Bimo, seorang pria berjas mahal dengan sikap arogan. Tuan, ini sudah pelanggaran ketiga Bimo bulan ini, kata Bu Ani dengan tegas. Dan kali ini korban sampai perlu dijahit. Gilang akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, ia memegang erat tangan ayahnya. Ayah, maafkan aku, bisik Gilang. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Nak, ayah yang harus minta maaf telah membuatmu melalui semua ini sendirian. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit dengan lutut terbalut perban, Gilang dan ayahnya akhirnya berdamai. Pak Surya menjelaskan lebih banyak tentang perusahaannya, tentang rencana besar yang sedang ia persiapkan, dan mengapa mereka harus melalui masa sulit ini. Tapi janji padaku, yah, tidak ada lagi rahasia, pinta Gilang. Janji, nak. Tidak ada lagi rahasia. Sementara itu, di sekolah, insiden di lapangan basket menjadi pembicaraan semua orang. Bimo mendapatkan hukuman skorsing selama seminggu, dan untuk pertama kalinya, posisinya sebagai penguasa di sekolah mulai goyah. Banyak anak yang mulai berani membela Gilang dan Sari, menyadari bahwa selama ini mereka telah diam melihat ketidakadilan. Dan bagi Gilang, meski lututnya terluka, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Rasa hormat dari teman-teman sekelasnya, dan yang paling penting, pemahaman yang lebih dalam tentang ayahnya. Mungkin, pikir Gilang sambil memandangi bintang dari jendela kamar kos mereka, tidak semua luka itu buruk. Kadang, dari luka itulah kita belajar menjadi lebih kuat. Pagi setelah insiden basket, suasana di SD Cendana Permai terasa berbeda. Udara seolah lebih tebal, dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian kemarin. Bu Ani memasuki kelas 5B dengan wajah yang tak seperti biasa. Biasanya ramah dan berseri, kini tampak muram dan penuh beban. Anak-anak, buka Bu Ani dengan suara datar namun tegas. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin membahas sesuatu yang sangat serius. Semua anak terdiam, termasuk Gilang yang duduk di bangkunya dengan lutut masih terbungkus perban. Sari duduk di sampingnya, sesekali melirik dengan tatapan khawatir. Kemarin, terjadi insiden yang sangat tidak menyenangkan di lapangan basket. Seorang dari kalian terluka, dan yang lain mendapatkan hukuman. Bu Ani memandang sekeliling ruangan, matanya berhenti sejenak pada bangku kosong milik Bimo. Ibu ingin kalian semua merenungkan satu pertanyaan.
Apa arti menjadi manusia yang baik? Beberapa anak menunduk. Ada yang saling bertukar pandang. Riko, salah satu pengikut Bimo, berani menjawab. Tapi Bu, itu kan hanya kecelakaan saat olahraga. Kecelakaan? Potong Bu Ani. Suaranya sedikit meninggi. Mendorong teman dari belakang sampai terluka parah bukan kecelakaan. Riko. Itu perbuatan yang disengaja dan sangat berbahaya. Suasana kelas menjadi hening. Bu Ani jarang sekali menunjukkan kemarahan seperti ini. Ibu mengajar di sekolah ini selama 15 tahun. Lanjut Bu Ani dengan nada lebih lembut namun tetap berwibawa. Dan selama itu pula ibu melihat bagaimana beberapa dari kalian diperlakukan tidak adil hanya karena latar belakang ekonomi kalian. Pandangannya beralih ke Gilang dan Sari. Gilang merasa dadanya berdegup kencang. Ini pertama kalinya seorang guru secara terbuka membicarakan ketidakadilan yang selama ini ia alami. Tapi Bu, sahut Jessica, anak perempuan yang biasanya ikut-ikutan mengejek. Bimo bilang kalau kita harus menjaga standar sekolah kita. Kata ayahnya, sekolah ini hanya untuk. Hentikan, potong Bu Ani dengan tegas. Tidak ada sekolah, hanya untuk siapapun. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan perlakuan yang sama. Kelas kembali hening. Beberapa anak yang biasanya ikut mengejek kini menunduk malu. Bu Ani kemudian mengambil kapur dan menulis di papan tulis. Empati. Kata ini, anak-anak, adalah yang paling penting dalam kehidupan. Empati, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Ia menoleh ke arah Gilang. Gilang, maukah kau berbagi perasaanmu saat pertama kali datang ke sekolah ini? Gilang terkejut, wajahnya memerah. Saya. Santai saja, Nak. Katakan yang sebenarnya. Bujuk Bu Ani dengan lembut. Gilang menarik napas dalam. Awalnya, saya takut. Semua terlihat begitu mewah, dan saya merasa tidak pantas berada di sini. Suaranya bergetar. Saya kira akan menemukan teman-teman baru, tapi yang saya dapat justru ejekan dan hinaan setiap hari. Beberapa anak perempuan mulai menunduk. Wajah mereka memerah karena malu. Lalu bagaimana perasaanmu ketika lututmu terluka kemarin? Tanya Bu Ani lagi. Sakit, Bu. Tapi yang lebih sakit adalah kata-kata Bimo setelah saya jatuh. Dia bilang anak petani seperti saya harus tahu tempatnya. Bu Ani mengangguk pelan, lalu memandang Sari. Sari, bagaimana denganmu? Sari menjawab dengan lebih berani. Selama 4 tahun di sekolah ini, saya selalu dianggap tidak ada. Kecuali ketika mereka butuh bahan ejekan. Tapi saya belajar bahwa nilai dan prestasi lebih penting daripada penampilan. Bu Ani tersenyum bangga pada Sari sebelum kembali ke depan kelas. Nah, sekarang Ibu ingin kalian semua melakukan sesuatu. Ibu ingin kalian menulis surat permintaan maaf, pada Gilang, pada Sari, atau pada siapapun yang pernah kalian sakiti selama ini. Protes segera terdengar. Tapi Bu. Tidak ada, tapi, tegas Bu Ani. Ini bukan tugas pilihan. Ini adalah tugas wajib untuk mengajarkan kalian tentang tanggung jawab dan penyesalan. Selama sisa pelajaran, kelas 5B hening tak seperti biasa. Hanya suara gesekan pulpen di atas kertas yang terdengar. Beberapa anak terlihat kesulitan, beberapa menulis dengan sungguh-sungguh. Saat bel istirahat berbunyi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Jessica, anak perempuan yang paling sering ikut mengejek, mendekati meja Gilang dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Gilang, bisiknya sambil menyerahkan surat. Aku sebenarnya iri padamu. Kamu selalu ranking 2. Sedangkan aku susah sekali dapat nilai bagus. Gilang tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Jess. Mari berteman dari sekarang. Satu persatu, anak-anak lain mulai mendekat dan menyerahkan surat mereka. Bahkan Riko, tangan kanan Bimo, dengan malu-malu memberikan suratnya. Bimo akan marah besar kalau tahu, bisik Riko. Kau tidak harus selalu menuruti Bimo, Riko, jawab Gilang. Kau bisa menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Bu Ani yang mengamati dari jauh tersenyum lega. Tapi ia tahu, pertempuran belum selesai. Siang itu, setelah jam sekolah, Bu Ani dipanggil ke ruang kepala sekolah.
Di sana sudah menunggu ayah Bimo, Tono Wijaya, dengan wajah masam. "Saya dengar Anda telah mencuci otak murid-murid di kelas hari ini, Bu Ani," tuduh Tono tanpa basa-basi. Kepala sekolah, Pak Hasan, mencoba menengahi. "Mari kita bicara baik-baik, Tuan Tono." "Tidak ada yang perlu dibicarakan baik-baik," hardik Tono. "Guru ini jelas-jelas memengaruhi murid-murid melawan anak saya. Dan saya tidak akan membiarkannya." Bu Ani tetap tenang. "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai guru, Pak Wijaya. Mengajarkan nilai-nilai moral dan empati pada murid-murid." "Empati?" sergah Tono. "Di dunia nyata, yang berkuasa adalah uang dan kekuasaan. Bimo saya dididik untuk menjadi pemimpin, bukan pengekor. Pemimpin sejati justru harus memiliki empati, Pak," jawab Bu Ani dengan tenang. "Tanpa empati, seorang pemimpin hanya akan menjadi tiran." Tono berdiri dengan marah. "Kepala sekolah, saya beri pilihan, copat guru ini, atau saya tarik semua sumbangan saya untuk sekolah ini." Pak Hasan terlihat sangat tertekan. "Tuan Tono, mohon. Tidak ada maaf. Pilihannya jelas." Bu Ani berdiri dengan wajah tegar. "Kalau begitu, saya akan mengundurkan diri sendiri, Pak Hasan. Saya tidak ingin menjadi beban untuk sekolah." Tapi saat Bu Ani hendak keluar, Gilang dan Sari tiba-tiba muncul di pintu ruang kepala sekolah, diikuti oleh beberapa orang tua murid lainnya. "Kami tidak setuju Bu Ani dipecat," seru Ibu Jessica. "Beliau adalah guru terbaik yang pernah anak saya miliki." Bu Ani berani membela keadilan. "Itu yang seharusnya diajarkan di sekolah," tambah ayah Riko. Tono Wijaya terkejut melihat dukungan yang tiba-tiba muncul untuk Bu Ani. Wajahnya merah padam. "Kalau begitu, anak saya akan pindah sekolah." "Silakan, Pak Wijaya," kata Bu Ani dengan tenang. "Tapi ingat, memindahkan Bimo dari sekolah ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya." Malam itu, Bu Ani menelepon rumah Pak Surya. "Maaf mengganggu, Pak Surya. Saya hanya ingin memberitahu bahwa hari ini terjadi perubahan positif di sekolah untuk Gilang." Pak Surya tersenyum di ujung telepon. "Terima kasih, Bu Ani." Gilang bercerita tentang pelajaran empati hari ini. Dia sangat terkesan. "Tapi ada satu hal, Pak," lanjut Bu Ani. "Menurut saya, sudah waktunya untuk membuka kebenaran. Untuk kebaikan Gilang sendiri." Di kamar kecil mereka, Gilang mendengar percakapan ayahnya dengan Bu Ani. Kali ini, tidak ada kemarahan atau kekecewaan dalam hatinya. Justru, ia mulai memahami bahwa terkadang, rahasia memang diperlukan, tapi tidak selamanya. Saat ia menutup mata untuk tidur, Gilang berdoa dalam hati, "Tuhan, beri aku kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan tolong, buat Bimo menyadari kesalahannya." Esok harinya, ketika Gilang datang ke sekolah dengan lutut masih sakit, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Puluhan surat permintaan maaf tergantung di mejanya, dan yang paling mengejutkan, sebuah surat dari Bimo yang dikirim melalui Riko. "Maaf sudah menyakitimu. Aku tidak tahu mengapa aku seperti itu. Mungkin karena ayahku selalu bilang aku harus menjadi yang terkuat. Tapi sekarang aku sadar, kekuatan sejati bukan dari menyakiti orang lain." Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terjadi di SD Cendana Permai. Dan Bu Ani, guru yang berani berpihak pada kebenaran, menjadi katalisator perubahan tersebut, membuktikan bahwa kadang, satu orang yang berani bisa mengubah segalanya. Perubahan di kelas 5B berlangsung seperti musim semi yang tiba setelah musim dingin yang panjang. Ejekan dan hinaan mulai berkurang, digantikan oleh senyuman dan sapaan hangat. Bahkan Riko dan Jessica kini sering bergabung dengan Gilang dan Sari saat jam istirahat, berbagi cerita dan tertawa bersama. Tapi ada satu orang yang tetap menjadi bayangan gelap, Bimo, yang kembali ke sekolah setelah masa skorsingnya selesai dengan sikap yang lebih dingin dan tertutup. Suatu Senin pagi, suasana kelas tiba-tiba riuh ketika Bimo memasuki ruangan dengan membawa setumpuk amplop berwarna emas. Wajahnya menunjukkan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Anak-anak, dengarkan," seru Bimo dengan suara yang berusaha terdengar riang. "Akhir pekan depan adalah ulang tahunku yang ke-11. Ayahku mengadakan pesta besar di Wijaya Mansion, dan kalian semua diundang.
Sorak-sorai kegirangan segera memenuhi kelas. Wijaya Mansion adalah rumah terbesar dan termegah di kota, sering menjadi bahan pembicaraan karena kemewahannya yang legendaris. Akan ada kolam renang berpemanas, chef khusus dari hotel bintang 5, hiburan band, dan banyak hadiah. Tambah Bimo dengan bangga. Gilang dan Sari saling bertukar pandang. Meski hubungan mereka dengan teman-teman sekelas sudah membaik, mereka ragu apakah akan diundang. Untuk yang ingin undangan, silakan ambil di mejaku, kata Bimo sebelum duduk. Seperti lebah mengerumuni madu, semua anak segera berebut mengambil undangan. Gilang melihat Riko mengambil 2 undangan, satu untuknya, satu untuk Jessica. Hatinya berdebar-debar, berharap mungkin kali ini ia akan termasuk. Tapi ketika semua anak sudah kembali ke tempat duduk masing-masing dengan undangan emas di tangan, Gilang dan Sari menyadari bahwa tidak ada yang mengantarkan undangan untuk mereka. Meja mereka tetap kosong. Kontras dengan kemewahan undangan emas yang dipegang teman-teman lainnya. Bimo berjalan mendekati meja mereka dengan langkah perlahan. Senyum kecut di wajahnya. Maaf, tapi pesta ini hanya untuk kalangan tertentu saja. Sari langsung berdiri. Matanya berapi-api. Maksudmu hanya untuk anak-anak kaya seperti biasanya? Jangan berkata begitu, Sari, sahut Bimo dengan nada merendahkan. Ini soal menjaga standar. Kalian berdua pasti tidak akan nyaman dengan acara seperti ini. Gilang menarik napas dalam, berusaha menahan sakit hati yang menusuk. Kami mengerti, Bimo. Tidak perlu khawatir. Tapi Bimo belum selesai. Dengan suara keras agar semua orang mendengar, dia berkata, lagi pula, apa kalian punya baju yang pantas untuk pesta selevel ini? Atau hadiah yang layak? Aku tidak mau menerima hadiah murahan. Beberapa anak yang mendengar mulai merasa tidak nyaman. Riko berdiri ragu-ragu. Bimo, mungkin. Tidak ada, mungkin. Riko, potong Bimo. Ini pestaku, dan aku yang menentukan tamunya. Sepanjang pelajaran, Gilang dan Sari berusaha keras untuk tidak menangis. Rasanya seperti kembali ke hari-hari pertama mereka di sekolah. Diasingkan, direndahkan, dan dibuat merasa tidak berharga. Saat bel istirahat berbunyi, Gilang dan Sari segera keluar kelas dan menuju tempat rahasia mereka di atap sekolah. Baru saja mereka duduk, tangis Sari meledak. Kenapa? Kenapa dia harus begitu kejam? Isaknya. Kupikir setelah kejadian basket, dia akan berubah. Gilang memandangi kota di bawah mereka. Matanya juga berkaca-kaca. Mungkin beberapa orang memang tidak bisa berubah. Sari. Yang paling menyakitkan adalah melihat teman-teman yang lain menerima undangan itu. Mereka tahu ini tidak adil, tapi tidak ada yang membela kita. Gilang mengangguk pelan. Mereka takut, Sari, takut menjadi seperti kita, terasingkan. Sore itu, Gilang pulang dengan langkah berat. Pak Surya yang sedang menyiapkan makan malam langsung tahu ada yang tidak beres. Ada apa, Nak? Wajahmu muram sekali. Dengan suara bergetar, Gilang menceritakan tentang undangan pesta Bimo dan bagaimana mereka sengaja ditinggalkan. Pak Surya mendengarkan dengan wajah semakin masam. Dia memang tidak mengundang kalian. Tidak, Yah. Dan dia bilang, dia tidak mau menerima hadiah murahan dari anak petani dan pemulung. Mendengar itu, Pak Surya mengetukkan tangannya ke meja. Cukup. Ayah tidak akan membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Ibu guru Ani sudah mencoba, Yah. Tapi apa gunanya? Ayah Bimo adalah donatur terbesar sekolah. Tidak ada yang berani melawannya. Pak Surya memandang Gilang dengan mata berbinar aneh. Besok, ayah akan antar kamu ke sekolah. Dan kita akan lihat siapa yang sebenarnya tidak pantas. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Gilang turun dari mobil pick-up tua ayahnya, ia melihat Bimo dan kelompoknya sedang berkumpul di gerbang sekolah. Tapi yang membuatnya terkejut, Bimo justru mendekatinya dengan wajah aneh, seperti marah, tapi juga bingung. Hei, Gilang, sapa Bimo dengan suara datar. Ayahmu? Ayahmu kemarin menelepon ayahku. Gilang terkejut. Ayahku? Menelepon ayahmu? Iya. Dan mereka bicara lama sekali. Bimo menggaruk-garuk kepalanya.
Ayahku malah marah-marah padaku setelah telepon itu. Dia bilang aku harus meminta maaf padamu. Sari yang baru sampai mendekat dengan penasaran. Apa yang terjadi? Ayah Gilang menelepon ayahku tadi malam, ulang Bimo. Dan sekarang ayahku memaksaku untuk mengundang kalian berdua ke pestaku. Gilang dan Sari saling memandang, sama-sama bingung. Tapi, kenapa? Tanya Gilang. Aku tidak tahu, geram Bimo. Tapi ayahku bilang, kalau kalian tidak datang, pestaku akan dibatalkan. Sepanjang hari, semua orang membicarakan kejadian aneh ini. Bagaimana mungkin ayah Gilang, seorang petani biasa, bisa memengaruhi Tono Wijaya, pengusaha terkaya di kota? Saat jam pulang sekolah, Bu Ani memanggil Gilang ke ruang guru. Gilang, ayahmu menelepon saya tadi pagi. Dia bilang besok akan menjemputmu dengan sesuatu yang spesial. Spesial bagaimana, Bu? Bu Ani tersenyum misterius. Itu akan menjadi kejutan. Tapi yang pasti, setelah besok, semuanya akan berubah. Malam itu, Gilang menatap ayahnya yang sedang membaca dokumen-dokumen bisnis di meja kecil mereka. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayah Bimo tiba-tiba menurut padamu? Pak Surya menatap Gilang dengan mata serius. Nak, besok ayah akan menunjukkan sesuatu padamu. Tapi ayah perlu kau berjanji. Apapun yang kau lihat, kau harus tetap menjadi Gilang yang rendah hati yang ayah kenal. Tapi, tidak ada tapi, Gilang. Besok, kau akan memahami segalanya. Keesokan harinya, ketika bel pulang berbunyi, semua anak bergegas ke gerbang sekolah. Mereka penasaran dengan sesuatu yang spesial yang dijanjikan. Bimo berdiri dengan wajah masam, dipaksa oleh ayahnya untuk menunggu Gilang dan Sari. Saat Gilang dan Sari keluar, Bimo dengan enggan mengulurkan 2 undangan emas. Ini untuk kalian berdua. Tapi sebelum Gilang menerimanya, suara klakson panjang terdengar dari luar gerbang. Semua orang berbalik, dan yang mereka lihat membuat mulut mereka menganga. Sebuah limusin hitam panjang dan sangat mewah berhenti persis di depan gerbang sekolah. Kaca jendelanya yang gelap turun perlahan, dan dari dalam, terpancar senyum hangat Pak Surya yang mengenakan setelan jas elegan. Gilang, Sari, ayo kita pulang, panggil Pak Surya. Bimo berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Itu ayahmu, bisiknya pada Gilang. Gilang sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika ayah Bimo, Tono Wijaya, keluar dari mobil mewahnya dan menghampiri Pak Surya dengan sikap sangat hormat. Pak Surya, senang sekali bisa bertemu langsung, sapa Tono dengan suara bergetar. Pak Surya hanya mengangguk singkat sebelum membuka pintu limusin untuk Gilang dan Sari. Masuklah, anak-anak. Saat limusin itu meluncur perlahan, meninggalkan semua orang yang terpana di gerbang sekolah, Gilang baru menyadari bahwa selama ini, ada rahasia besar yang disembunyikan ayahnya, rahasia yang akan mengubah segalanya. Perjalanan di dalam limusin itu terasa seperti mimpi bagi Gilang dan Sari. Interiornya mewah dengan kursi kulit yang empuk, lampu LED berwarna lembut, dan partisi kaca yang memisahkan area pengemudi. Yang paling membuat Gilang terkejut adalah sopir yang mengenakan seragam lengkap dengan topi, sangat berbeda dengan ayahnya yang biasanya menyetir pickup tua dengan baju sederhana. Ayah, apa ini? Gumam Gilang, matanya masih belum percaya. Pak Surya tersenyum lembut sambil menuangkan minuman dari botol kristal. Ini adalah bagian dari kehidupan kita yang sebenarnya. Nak. Sari duduk dengan kaku, tangannya erat memegangi tas tua yang selalu dibawanya. Maaf, Pak Surya, saya tidak seharusnya ada di sini. Justru kamu sangat pantas ada di sini, Sari, balas Pak Surya hangat. Kamu adalah sahabat sejati Gilang. Kamu tetap berteman dengannya ketika semua orang meninggalkannya. Limusin itu meluncur mulus menuju bagian kota yang lebih elit, melewati kompleks perumahan mewah dengan pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Gilang memperhatikan bagaimana ayahnya begitu santai di dalam kemewahan ini, seolah sudah terbiasa. Ayah, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Gilang dengan suara bergetar. Kenapa kita bisa naik mobil seperti ini? Kenapa kita tinggal di kontrakan kumah?
kalau ayah bisa punya semua ini. Pak Surya menghela napas panjang. Mari kita bicara di tempat yang lebih nyaman. Limusin akhirnya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran megah bertingkat 30. Gedung yang sama yang pernah dikunjungi Gilang secara diam-diam beberapa minggu lalu. Seorang pelayan berpakaian rapi segera membukakan pintu untuk mereka. "Selamat siang, Pak Surya," sapa pelayan itu dengan hormat. Gilang dan Sari mengikuti Pak Surya memasuki lobi yang begitu mewah dengan lantai marmer dan chandelier kristal besar. Beberapa orang yang lalu lalang semuanya menyapa ayahnya dengan penuh hormat. Mereka semua mengenal ayah?" tanya Gilang takjub. Pak Surya hanya tersenyum sambil menekan tombol lift khusus yang langsung membawa mereka ke lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, pemandangan yang terlihat membuat kedua anak itu terpana. Seluruh lantai ternyata adalah sebuah penthouse mewah dengan view panorama kota 360 derajat. Ada taman indoor dengan pohon-pohon kecil, kolam koi, dan perabotan yang terlihat sangat mahal. Ini rumah ayah," desis Gilang. "Salah satu dari beberapa properti yang ayah miliki," jawab Pak Surya sambil melepas jasnya dan menyerahkan pada asisten pribadi yang sudah menunggu. Sari memegang lengan Gilang, wajahnya pucat. Aku harus pulang, Gilang. Ini terlalu mewah untukku." "Tunggu, Sari," panggil Pak Surya. "Ayah ingin kalian berdua mendengarkan cerita ini bersama-sama." Mereka dipersilakan duduk di sofa kulit yang nyaman. Seorang pelayan membawakan jus segar dan kue-kue yang indah seperti karya seni. "Cerita ini harus dimulai dari 5 generasi lalu," mulai Pak Surya. "Kakek buyutmu adalah petani biasa, sama seperti yang selama ini kalian ketahui. Tapi dia memiliki filosofi yang diwariskan turun-temurun. Hiduplah sederhana, berpikirlah mulia, bekerjalah keras." Gilang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tangannya masih gemetar memegang gelas kristal. "Keluarga kita memang petani, tapi bukan petani biasa. Kita memiliki lahan pertanian terluas di provinsi ini, dengan teknologi paling modern. Perusahaan kita, Surya Agribisnis, baru saja go public bulan lalu." "Go public?" tanya Sari yang tidak mengerti. "Artinya perusahaan ayahnya sekarang dimiliki oleh banyak investor, dan nilainya sangat besar," jelas Pak Surya. "Tapi itu bukan inti ceritanya." Pak Surya berdiri dan berjalan menghadap jendela besar. Ketika Gilang lahir, ayah berjanji akan memberinya warisan yang paling berharga. Bukan uang, bukan kemewahan, tapi karakter dan empati. Itulah sebabnya ayah memutuskan untuk menyembunyikan semua ini. "Tapi kenapa harus dengan cara menderita?" tanya Gilang dengan suara kecil. "Kenapa aku harus melalui semua ejekan dan hinaan itu?" "Karena, Nak," Pak Surya berbalik dengan mata berkaca-kaca, "ayah ingin kau memahami bagaimana rasanya berada di posisi orang kecil. Ayah ingin kau merasakan langsung ketidakadilan yang dialami oleh mereka yang dianggap rendahan. Ayah ingin kau tumbuh menjadi pemimpin yang rendah hati, yang memahami setiap lapisan masyarakat." Sekarang Gilang mulai memahami. Air matanya mulai mengalir. "Jadi, semua ini adalah pendidikan." "Ya, Nak. Pendidikan terbaik adalah pengalaman langsung. Dan maafkan ayah telah membuatmu menderita, tapi percayalah, semua ini untuk kebaikanmu." Sari yang mendengarkan ikut menangis. Jadi, selama ini Pak Surya sengaja berpura-pura miskin. Bukan berpura-pura miskin, Sari, tapi memilih untuk hidup sederhana. Ada perbedaan besar antara kedua hal itu. Pak Surya kemudian duduk di antara kedua anak itu. "Sekarang, Gilang, ayah akan memberimu pilihan. Kita bisa langsung pindah ke rumah megah ini, atau kita bisa terus hidup sederhana sampai kau lulus SD." Gilang memandangi pemandangan kota dari jendela, lalu melihat wajah Sari yang masih terlihat takut dan tidak nyaman. Aku memilih untuk tetap seperti sekarang, Yah." Pak Surya tersenyum bangga. "Kenapa?" "Karena aku baru mulai memahami arti pertemanan yang sebenarnya. Dan aku tidak ingin kehilangan itu hanya karena kemewahan." Gilang memegang tangan Sari. "Dan juga, aku berjanji pada Sari akan membantunya sampai dia bisa meraih cita-citanya." Sari memandang Gilang dengan penuh haru. "Tapi Gilang, ini kesempatanmu untuk hidup lebih baik." "Hidupku sudah baik, Sari. Aku punya ayah dan ibu yang menyayangiku,
dan sekarang punya sahabat sejatimu. Apalagi yang kuperlukan? Pak Surya mengangguk pelan, matanya berbinar bangga. Kalau begitu, kita akan terus menjalani kehidupan sederhana kita. Tapi mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia antara kita. Tapi ayah, tanya Gilang tiba-tiba, kenapa tadi ayah menjemputku dengan limusin? Karena ayah ingin memberikan pelajaran pada Bimo dan teman-temanmu bahwa penampilan bisa menipu. Dan yang terpenting, ayah ingin menunjukkan padamu bahwa ayah bangga padamu. Bangga karena kau tetap menjadi anak yang baik hati meski melalui banyak cobaan. Sore itu, mereka akhirnya pulang ke kontrakan kecil mereka dengan mobil pick-up tua. Tapi sesuatu telah berubah. Gilang sekarang memahami rahasia keluarganya, dan yang lebih penting, memahami cinta ayahnya yang begitu besar hingga rela membuatnya menderita untuk kebaikan yang lebih besar. Malam itu, sebelum tidur, Gilang menulis di buku hariannya, "Hari ini aku belajar bahwa kebanggaan terbesar seorang ayah bukanlah pada harta yang bisa diwariskannya, tapi pada karakter anak yang dibentuknya. Dan aku berjanji akan menjadi orang yang membuat ayah selalu bangga." Sementara di rumah mewah keluarga Wijaya, Bimo mendapat pelajaran keras dari ayahnya tentang kerendahan hati dan arti persahabatan sejati. Untuk pertama kalinya, Bimo menyadari bahwa selama ini dia telah salah menilai banyak hal, terutama tentang Gilang dan keluarganya. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda. Kabar tentang Gilang yang dijemput limusin telah menyebar bagai api di sekam. Setiap mata yang memandang Gilang kini penuh dengan rasa ingin tahu dan heran, menggantikan pandangan merendahkan yang biasa ia terima. Saat Gilang dan Sari tiba di gerbang sekolah dengan berjalan kaki seperti biasa, sekelompok anak yang biasanya bergabung dengan Bimo justru menyambut mereka dengan ramah. "Selamat pagi, Gilang." "Selamat pagi, Sari," sapa Jessica dengan antusias. Riko mendekat dengan malu-malu. Gilang, mobil limusin kemarin, itu siapa?" Gilang tersenyum kecil. "Itu ayahku." Wajah Riko terpukau. "Tapi, selama ini kan kita lihat ayahmu menjemput pakai pick-up tua." "Itu juga ayahku," jawab Gilang singkat sebelum melanjutkan langkah menuju kelas. Sari berbisik pada Gilang, "Mereka semua berubah karena limusin itu." "Menyedihkan, ya. Manusia memang begitu kadang-kadang, Sari. Mereka menghargai penampilan luar," jawab Gilang dengan bijak yang tidak biasa untuk anak seusianya. Saat pelajaran pertama dimulai, Bu Ani memasuki kelas dengan senyum penuh arti. "Selamat pagi, anak-anak. Sebelum kita mulai, ada yang ingin saya sampaikan." Pandangannya tertuju pada Gilang. Kadang-kadang, pelajaran terbaik tidak kita dapatkan dari buku, tapi dari kehidupan sehari-hari. Bimo yang duduk di barisan depan terlihat sangat tidak nyaman. Dia terus menunduk, menolak untuk menatap siapapun. Di jam istirahat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bimo mendekati meja Gilang dan Sari dengan langkah berat. "Bisa kita bicara sebentar?" pinta Bimo dengan suara rendah. Gilang dan Sari saling pandang sebelum mengangguk. Mereka mengikuti Bimo ke taman sekolah yang sepi. Ayahku marah besar padaku kemarin," mulai Bimo dengan suara bergetar. Dia bilang selama ini aku telah mempermalukan keluarga kami." Gilang diam, membiarkan Bimo melanjutkan. "Ternyata, ayahmu adalah investor utama di perusahaan ayahku. Ayahku bahkan meminjam uang dari ayahmu untuk menyelamatkan perusahaannya tahun lalu." Sekarang Gilang memahami mengapa ayah Bimo begitu menghormati ayahnya. Aku minta maaf," lanjut Bimo dengan mata berkaca-kaca, "untuk semua yang telah kulakukan padamu dan Sari." Sari yang biasanya langsung membalas, kali ini diam. Dia memandang Gilang, menunggu reaksinya. "Maaf diterima, Bimo," jawab Gilang akhirnya. "Tapi maaf tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan perubahan." Aku tahu. Bimo mengusap matanya. "Ayahmu? Dia bilang akan membatalkan semua pertemuan bisnis dengan ayahku jika aku tidak berubah." Gilang menarik napas dalam. "Ayahku tidak akan melakukan itu. Dia bukan tipe orang yang menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain." "Tapi..." "Tidak ada tapi, Bimo," sela Gilang. "Jika kau benar-benar ingin berubah, lakukanlah karena itu yang benar, bukan karena dipaksa." Bimo terpaku,
terkejut dengan kedewasaan Gilang. Kau tidak membenciku. Kebencian hanya akan membuat hati kita sakit. Ayahku mengajarku untuk memaafkan. Percakapan mereka terputus ketika bel masuk berbunyi. Tapi perubahan sudah mulai terjadi. Sore itu, Pak Surya menjemput Gilang dengan pick-up tua mereka seperti biasa. Kali ini, tidak ada yang mengejek atau meledek. Malahan, beberapa orang tua murid yang sedang menunggu anak mereka menyapa Pak Surya dengan hormat. "Ternyata kau adalah pemilik Surya Agribisnis," sapa seorang ayah. "Perusahaanmu sangat menginspirasi." Pak Surya hanya tersenyum sederhana. "Sama seperti perusahaan lain, kami hanya berusaha yang terbaik." Dalam perjalanan pulang, Gilang bercerita tentang permintaan maaf Bimo. "Ayah bangga padamu, Gilang," kata Pak Surya sambil menyetir. "Kau memilih untuk memaafkan membalas dendam. Tapi ayah, kenapa tidak memberitahuku dari awal tentang semua ini?" tanya Gilang. "Karena pengetahuan adalah kekuatan, Nak. Dan kekuatan yang datang terlalu cepat bisa merusak karakter. Ayah ingin kau belajar menghargai hal-hal kecil dulu sebelum memiliki hal-hal besar." Malam itu, keluarga mereka kedatangan tamu tak terduga, Tono Wijaya dan Bimo. Wajah Tono terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tidak lagi arogan, tapi penuh kerendahan hati. "Pak Surya, saya datang untuk meminta maaf secara pribadi," kata Tono dengan suara serius. "Atas perilaku anak saya dan atas sikap saya sendiri." Pak Surya mempersilakan mereka masuk ke kontrakan sederhana itu. Bimo terlihat sangat malu. Matanya tidak berani menatap langsung. "Kita semua pernah melakukan kesalahan, Tono," jawab Pak Surya. "Yang penting adalah belajar dari kesalahan tersebut." "Saya berjanji akan mendidik Bimo dengan lebih baik," janji Tono. "Dan tentang pinjaman itu." "Tidak usah khawatir tentang pinjaman," potong Pak Surya. "Yang penting adalah bagaimana kita membangun generasi berikutnya menjadi lebih baik." Setelah tamu mereka pergi, Gilang bertanya pada ayahnya, "Ayah meminjamkan uang pada ayah Bimo?" "Iya, Nak. Perusahaannya hampir bangkrut tahun lalu. Tapi ingat, jangan pernah meminjamkan uang dengan harapan untuk diingat. Kita membantu karena itu hal yang benar untuk dilakukan." Minggu-minggu berikutnya menjadi periode transformasi bagi seluruh kelas 5B. Bimo tidak lagi menjadi pengganggu, malahan mulai membela mereka yang dilecehkan. Rico dan Jessica kini menjadi teman tetap Gilang dan Sari. Bahkan mereka sering mengerjakan PR bersama di perpustakaan. Suatu hari, Bu Ani mengumumkan proyek khusus. Setiap siswa harus presentasi tentang pelajaran terbesar dalam hidupku. Gilang memilih untuk bercerita tentang ayahnya dan arti kesederhanaan. "Ayahku mengajarku bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita sebenarnya," kata Gilang di depan kelas. "Dan persahabatan sejati tidak memandang latar belakang." Saat giliran Bimo, dengan suara bergetar dia berkata, "Aku belajar bahwa menjadi pemimpin sejati bukan tentang menunjukkan kekuatan, tapi tentang melindungi yang lemah." Perubahan itu tidak hanya terjadi di sekolah. Di rumah, Gilang dan orang tuanya memutuskan untuk tetap tinggal di kontrakan sederhana mereka, meski mereka bisa pindah kapan saja. "Kita akan pindah ketika waktunya tepat," kata Pak Surya suatu malam. "Sekarang, nikmati saja proses belajarmu." Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke kota, Gilang benar-benar merasa bahagia. Bukan karena limusin atau kekayaan keluarganya, tapi karena persahabatan yang tulus dan pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan. Saat ia menulis di buku hariannya malam itu, Gilang menyadari satu hal, kejutan terbesar bukanlah limusin atau rahasia keluarganya, tapi bagaimana semua pengalaman itu telah mengajarkannya tentang kemanusiaan yang paling mendasar. Dan itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Matahari musim kemarau menyinari halaman sekolah dengan teriknya, tapi suasana di kelas 5B justru sedang tidak panas, melainkan hangat oleh pertemanan yang mulai tumbuh di antara para siswa. Namun, kedamaian itu ternyata rapuh. "Gilang, ayo kita ke kantin." Rico bilang ada es krim baru. Ajak Sari dengan semangat. Gilang sedang asyik membaca buku di perpustakaan. "Sebentar, Sari. Aku mau selesaikan bab ini dulu." Tapi Sari menarik lengannya. "Jangan baca terus.
Kamu sudah jadi kutu buku sejak minggu lalu. Saat mereka berjalan menuju kantin, mereka melewati sekelompok anak kelas 6 yang sedang mengganggu anak kelas 2 yang lebih kecil. "Hei, bocah, berikan uang jajanmu," hardik salah satu anak kelas 6. Gilang berhenti, wajahnya berkerut. "Sari, tunggu sebentar." "Gilang, jangan ikut campur. Mereka anak kelas 6, bisik Sari khawatir. Tapi Gilang sudah mendekati kelompok itu. "Maaf, Kak, bisa tidak kalian meninggalkan adik kelas ini sendiri?" Anak kelas 6 yang paling tinggi menoleh, wajahnya sinis. "Siapa kamu? Polisi sekolah?" "Aku hanya murid yang tidak suka melihat ketidakadilan," jawab Gilang tenang. Sang ketua menertawakan. "Kau pikir siapa dirimu? Anak petani bawang yang tiba-tiba naik limusin?" Rupanya, meski sudah ada perubahan, stigma itu masih melekat. Tapi Gilang tidak goyah. "Aku memang anak petani, dan aku bangga dengan itu. Sekarang, tolong biarkan adik kelas ini pergi." Anak kelas 2 yang ketakutan itu memandang Gilang dengan penuh harap. "Siapa yang akan menghalangi kami? Kau?" ejek anak kelas 6 lainnya sambil mendorong bahu Gilang. Tapi Gilang tidak mundur. "Kalau kalian tidak berhenti, aku akan laporkan pada guru piket." Mendengar ancaman itu, mereka akhirnya pergi sambil bergumam kasar. Anak kelas 2 itu segera lari setelah mengucapkan terima kasih. Sari memandang Gilang dengan takjub. "Kamu berani sekali." "Ada saatnya kita harus berani membela yang benar, Sari," jawab Gilang sambil mengusap bahunya yang masih sakit didorong. Namun, insiden itu sampai ke telinga Bimo, dan sesuatu dalam dirinya tersentuh. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga, Gilang melihat Bimo membela anak kelas 1 yang dijaili sekelompok anak kelas 4. "Berhenti mengganggu dia," seru Bimo dengan suara tegas. Anak-anak kelas 4 itu terkejut. "Bimo, kau membela anak kecil?" "Ya, dan kalau tidak berhenti, kalian akan berurusan denganku." Melihat Bimo yang biasanya menjadi pengganggu kini menjadi pembela, Gilang tersenyum. Mungkin perubahan itu memang mungkin. Tapi tidak semua cerita berakhir bahagia. Di hari Jumat, ketika hujan deras mengguyur sekolah, terjadi insiden yang mengubah segalanya. Saat jam pulang, semua anak berhamburan ke lobi menunggu jemputan. Gilang dan Sari bersiap untuk berjalan ke halte bus dengan payung tua mereka. Tiba-tiba, Bimo menghampiri. "Gilang, aku ingin berteman denganmu." Gilang terkejut. "Kita sudah berteman, Bimo." "Bukan seperti itu. Aku ingin benar-benar berteman. Seperti kamu dan Sari." Saat mereka berbicara, seorang anak baru pindahan, Kevin, secara tidak sengaja menabrak Bimo dan membuat seragamnya kena air. "Maaf, Bimo. Aku tidak sengaja," kata Kevin ketakutan. Bimo yang dulu pasti sudah marah-marah. Tapi kali ini, dia hanya menghela napas. "Hati-hati lain kali." Tapi ternyata, pengikut Bimo yang lain, Riko dan 2 anak lainnya, tidak bisa menerima perubahan ini. "Bimo, kau jadi lembek sekali sejak berteman dengan si petani itu," gerutu Riko. "Sudah cukup, Riko. Kita bukan preman sekolah," jawab Bimo. Riko marah. "Kalau begitu, kami akan tunjukkan siapa yang seharusnya jadi pemimpin di sekolah ini." Esok harinya, Riko dan kelompoknya mulai melakukan aksi pembalasan. Mereka mengejek Gilang lebih keras dari sebelumnya, menyebarkan rumor bahwa limusin itu hanya sewaan, dan bahwa keluarga Gilang sebenarnya miskin. "Kau pikir kami percaya cerita limusinmu?" ledek Riko di depan seluruh kelas. "Ayahku sudah periksa, tidak ada orang kaya bernama Surya di kota ini." Gilang mencoba mengabaikan, tapi kali ini sulit. Sari membelanya, tapi Riko dan kelompoknya semakin menjadi. Puncaknya terjadi saat pelajaran seni. Riko sengaja menumpahkan cat air mahal ke gambar yang sedang dikerjakan Gilang. "Maaf, tidak sengaja," kata Riko dengan senyum sinis. Gilang menatap gambar lanskape sawah yang hampir selesai. Karya yang ingin dipersembahkan untuk ayahnya, kini rusak terkena cat biru. "Untuk apa kamu melakukan ini, Riko?" tanya Gilang dengan suara bergetar. "Karena kau telah merusak segalanya."
Dulu Bimo adalah pemimpin yang kuat, sekarang jadi lemah karena pengaruhmu. Saat itulah, sesuatu dalam diri Gilang meledak. Untuk pertama kalinya, dia berdiri dan menghadapi Riko secara langsung. Aku anak petani. Ya, dan aku bangga dengan itu. Teriak Gilang sehingga seluruh kelas terkejut. Ayahku mengajarku untuk tidak pernah malu dengan akar keluarga kami. Riko terkejut dengan reaksi Gilang. Kau berani membentakku? Ya, karena aku lelah diam saja menghadapi ketidakadilan. Kalau kau ingin musuh, aku siap menjadi musuhmu. Bu Ani yang mendengar keributan segera datang. Apa yang terjadi di sini? Riko langsung mengubah sikap. Gilang yang berteriak-teriak, Bu. Tapi kali ini, Bimo berdiri. Bu, Riko yang memulai. Dia sengaja merusak gambar Gilang. Seluruh kelas terkejut. Ini pertama kalinya Bimo benar-benar membela Gilang. Bu Ani melihat gambar yang rusak, lalu memandang Riko dengan tegas. Riko, ruang kepala sekolah. Sekarang. Setelah Riko pergi dengan wajah masam, Bimo mendekati Gilang. Maaf, ini semua salahku. Aku yang membuat Riko menjadi seperti ini. Bukan salahmu, Bimo, jawab Gilang sambil membersihkan mejanya. Setiap orang punya pilihan sendiri. Sore itu, Pak Surya menjemput dengan pick-up tua. Gilang menceritakan semua yang terjadi. Ayah bangga padamu, Nak, kata Pak Surya setelah mendengarkan. Tapi ingat, keberanian sejati bukan tentang sekeras apa kau berteriak, tapi tentang sekuat apa kau bertahan pada kebenaran. Mereka tidak akan berhenti. Yah, Riko dan yang lain, mereka benci padaku. Mereka tidak membencimu, Gilang. Mereka takut pada perubahan, takut kehilangan kekuasaan, takut pada sesuatu yang berbeda. Malam itu, Gilang mendapat pesan dari Bimo. Riko dan yang lain berencana membuli kamu besok. Hati-hati. Gilang menunjukkan pesan itu pada ayahnya. Apa yang harus kulakukan? Yah, kau punya dua pilihan. Laporkan pada guru, atau hadapi sendiri. Kalau aku laporkan, mereka akan berpikir aku pengecut. Dan kalau kau hadapi sendiri, Gilang berpikir sejenak. Aku akan tunjukkan bahwa aku tidak takut. Pak Surya mengangguk bangga. Tapi ingat, hadapi dengan kecerdasan, bukan kekerasan. Keesokan harinya, ketika Gilang tiba di sekolah, Riko dan kelompoknya sudah menunggu di gerbang. Selamat pagi, petani kecil, sapa Riko dengan nada menantang. Gilang tersenyum. Selamat pagi, Riko. Indah sekali pagi ini. Ya. Riko terkejut dengan respons itu. Apa? Aku bilang, pagi ini indah sekali. Mataharinya cerah, burung-burung berkicau. Kenapa kita harus mengotori hari yang indah ini dengan permusuhan? Beberapa anak yang mendengar mulai tersenyum. Riko bingung bagaimana harus merespons. Kau pikir dengan bicara manis kami akan lupa apa yang kau lakukan? Apa yang telah kulakukan, Riko? Memberikan contoh bahwa kita tidak perlu takut untuk berubah? Atau menunjukkan bahwa setiap orang berharga, terlepas dari latar belakangnya? Riko terdiam, tidak bisa menemukan kata-kata untuk membalas. Saat itulah, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Satu persatu, anak-anak yang biasanya diam mulai berbicara. Riko, cukup sudah, kata Jessica. Kita sudah lelah dengan semua permusuhan ini. Iya, sahut anak lainnya. Mari kita berteman saja. Riko melihat sekelilingnya. Bahkan beberapa anggota kelompoknya sendiri mulai meninggalkannya. Baiklah, kata Riko akhirnya. Tapi ini belum selesai. Tapi Gilang tahu, ini adalah kemenangan kecil. Untuk pertama kalinya, dia berani melawan tanpa kekerasan, tanpa amarah, tapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Dan yang paling penting, dia belajar bahwa perlawanan terkuat bukanlah dengan menyerang balik, tapi dengan tetap berdiri teguh pada prinsip kebenaran, meski seluruh dunia menentangnya. Minggu-minggu berikutnya seharusnya menjadi periode perdamaian setelah konfrontasi dengan Riko. Namun, kedamaian itu ternyata seperti ketenangan sebelum badai. Riko mungkin telah mundur,
Tapi api kebencian dalam hatinya belum padam. Diam-diam, dia mulai merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Sesuatu yang akan mengancam tidak hanya persahabatan Gilang, tapi juga masa depannya di sekolah. Suatu Senin pagi, ketika Bu Ani masuk ke kelas, wajahnya tampak sangat serius. "Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada masalah serius yang harus kita bahas." Dia mengangkat sebuah dompet kulit coklat. "Ini dompet Bu Ani. Kemarin sore saya tinggal di meja guru, dan pagi ini uang sebesar 2 juta rupiah yang ada di dalamnya hilang." Suasana kelas langsung tegang. Semua saling pandang dengan kecurigaan. "Saya tidak ingin menuduh siapapun," lanjut Bu Ani. "Tapi saya mohon, jika ada yang tahu atau mungkin mengambilnya karena iseng, kembalikan saja. Tidak akan ada hukuman." Gilang yang duduk di barisan belakang merasa ada yang aneh. Dia melihat Riko menyeringai pada teman-temannya. Sepanjang pelajaran, bisik-bisik tidak berhenti. Setiap kali Bu Ani membelakangi kelas, Riko dan kelompoknya akan berbisik sambil sesekali melirik ke arah Gilang. Saat jam istirahat, ketika Gilang dan Sari sedang makan di kantin, Riko mendekati dengan sekelompok anak. "Dengar, teman-teman," serunya dengan suara keras. "Kalian tahu tidak, siapa yang paling butuh uang di kelas kita?" Semua mata tertuju pada Gilang dan Sari. "Apa maksudmu, Riko?" tanya Sari dengan nada tegas. "Ya jelas kalian berdua. Sari anak pemulung, Gilang anak petani miskin. Kalian berdua paling butuh uang, bukan?" Gilang berdiri, wajahnya pucat. "Kami tidak mengambil uang Bu Ani." "Begitu?" Riko mendekat. "Kalau begitu, tidak ada salahnya kami memeriksa tas kalian, kan? Itu adalah pelanggaran privasi." Tapi tekanan dari sekelompok anak membuat beberapa siswa lain ikut mendukung. "Ya, periksa saja kalau tidak bersalah," teriak seseorang. Dengan perasaan terpaksa, Sari membuka tasnya. Isinya sederhana, buku pelajaran, kotak pensil, dan bekal makanan. Tidak ada dompet Bu Ani. Sekarang giliran Gilang. Dengan tangan gemetar, dia membuka tas jaring birunya. Dan saat itulah, sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah dompet kulit coklat terlihat jelas di antara buku-bukunya. "Itu dia!" teriak Riko. "Dompet Bu Ani." Seluruh kantin menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada dompet di tas Gilang. Tapi ini tidak mungkin," batah Gilang. "Aku tidak menaruhnya di sini." Sari berdiri membela. "Pasti ada yang menaruhnya di tas Gilang." Tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh suara murid-murid lain yang mulai menuduh. "Pencuri! Anak petani memang tidak bisa dipercaya. Keluarkan dia dari sekolah." Bu Ani yang mendengar keributan segera datang. Wajahnya pucat ketika melihat dompetnya di tas Gilang. "Gilang, bagaimana ini bisa terjadi?" "Demi Tuhan, Bu, saya tidak mengambilnya," tangis Gilang. "Seseorang pasti menaruhnya di tas saya." Tapi bukti sudah terlalu kuat. Gilang dibawa ke ruang kepala sekolah, diikuti oleh cibiran dan tatapan menghakimi dari seluruh sekolah. Di ruang kepala sekolah, Pak Hasan duduk dengan wajah masam. "Ini masalah serius, Gilang. Mencuri adalah pelanggaran berat. Tapi saya tidak melakukannya, Pak," sangkal Gilang dengan air mata berderai. Bu Ani duduk di sampingnya, mencoba tetap netral. "Gilang, katakan yang sebenarnya. Kami akan mempertimbangkan jika kamu jujur." "Saya sudah jujur, Bu. Saya tidak mengambil dompet itu." Sementara itu, di luar, Sari berusaha membela temannya. "Dengarkan, Gilang tidak mungkin mencuri. Dia anak yang jujur." Tapi Riko dengan licik berkata, "Kamu hanya membelanya karena kalian sama-sama miskin. Mungkin kamu yang menyuruhnya mencuri." Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya Sari juga dibawa ke ruang kepala sekolah. "Saya tahu Gilang tidak bersalah, Pak," protes Sari. "Dia difitnah." Pak Hasan menghela napas. "Kami butuh bukti, bukan hanya kata-kata." Malam itu, Gilang pulang dengan hati hancur. Orang tuanya sudah dihubungi dan datang ke sekolah. Wajah Pak Surya tampak sangat kecewa, bukan karena mencuri, tapi karena tidak percaya bahwa sekolah bisa memperlakukan anaknya seperti ini.
Gilang, katakan pada ayah yang sebenarnya. Pinta Pak Surya saat mereka sudah di rumah. Demi semua yang kusayangi. Yah, aku tidak mencuri, isak Gilang. Aku tidak tahu bagaimana dompet itu bisa ada di tasku. Ibu Sari memeluk anaknya erat. Kami percaya padamu, Nak. Tapi kita butuh bukti untuk membuktikan itu. Malam itu, Gilang tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar mencari siapa yang mungkin melakukan ini. Riko pasti terlibat. Tapi dia butuh bukti. Keesokan harinya, kabar tentang pencurian sudah menyebar ke seluruh sekolah. Gilang dijauhi seperti pesakitan. Bahkan beberapa guru mulai meragukan integritasnya. Tapi Sari tidak menyerah. Diam-diam, dia melakukan penyelidikan sendiri. Dia menemui anak-anak yang duduk dekat loker Gilang kemarin, menanyakan apakah mereka melihat sesuatu yang mencurigakan. Aku lihat Riko mendekati tas Gilang saat pelajaran olahraga, bisik seorang anak perempuan akhirnya. Tapi aku takut bilang. Ini adalah petunjuk pertama. Sementara itu, Bimo yang selama ini dia mulai merasa bersalah. Dia tahu Riko melakukannya, tapi takut untuk berbicara karena dia sendiri pernah terlibat dalam konspirasi itu awalnya. Bimo, kamu harus membantu Gilang, desak Sari saat jam istirahat. Kamu tahu sesuatu, kan? Aku bisa lihat dari wajahmu. Bimo menunduk. Aku tidak bisa. Kalau kamu tidak membantu, Gilang bisa dikeluarkan. Apa itu yang kau inginkan? Tekanan itu akhirnya membuat Bimo jengah. Dia menemui Riko di toilet. Riko, ini sudah keterlaluan. Akui saja yang kau lakukan. Riko tertawa sinis. Dan kenapa aku harus melakukan itu? Sekarang semua orang membenci si petani itu. Seperti yang seharusnya. Tapi dia tidak bersalah. Dan apa buktinya? Dompet itu ada di tasnya, kan? Pertengkaran mereka terdengar oleh guru yang sedang lewat, dan akhirnya kedua mereka dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana, di bawah tekanan Pak Hasan dan Bu Ani, Bimo akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Riko yang menaruh dompet itu di tas Gilang. Aku melihatnya. Dia mengambil dompet Bu Ani saat Bu Ani pergi ke perpustakaan kemarin. Riko membantah, tapi bukti mulai bertambah. Seorang penjaga sekolah mengaku melihat Riko memasuki ruang guru kemarin sore. Dalam kepanikan, Riko akhirnya mengaku, "Baik, aku yang melakukannya. Tapi semua ini karena Gilang. Dia merusak segalanya. Dia membuat Bimo berubah, membuat segalanya jadi berantakan." Pak Surya yang hadir dalam pertemuan itu berdiri dengan wajah dingin. "Jadi, karena iri hati, kau hampir menghancurkan masa depan anak saya." Riko menangis. Aku hanya ingin semuanya kembali seperti dulu." Kebenaran akhirnya terungkap. Riko mendapatkan hukuman skorsing, dan nama baik Gilang dipulihkan. Tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari yang bisa disembuhkan dengan permintaan maaf. Saat Gilang kembali ke kelas, Bu Ani meminta maaf di depan semua siswa. "Kita semua belajar pelajaran berharga hari ini, tentang pentingnya tidak terburu-buru menghakimi, dan tentang kekuatan persahabatan sejati." Bimo mendekati Gilang setelah kelas. Aku minta maaf. Aku seharusnya berani berbicara lebih cepat." "Yang penting kau akhirnya melakukan yang benar," jawab Gilang. "Terima kasih telah menceritakan kebenaran." Malam itu, Gilang menulis di buku hariannya, "Hari ini aku belajar bahwa kebenaran memang akan terungkap pada waktunya. Tapi yang lebih penting, aku belajar tentang arti persahabatan sejati, Sari yang tidak pernah berhenti mempercayaiku, dan Bimo yang akhirnya memilih kebenaran." Dan untuk pertama kalinya, Gilang menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Riko atau siapapun, tapi ketidakpedulian dan prasangka yang membutakan orang terhadap kebenaran. 6 bulan telah berlalu sejak insiden dompet yang hampir merenggut masa depan Gilang di SD Cendana Permai. Musim hujan telah tiba, membawa hawa sejuk dan kesegaran baru, tak hanya bagi kota metropolitan, tapi juga bagi hubungan antar siswa di sekolah tersebut. Hari itu adalah hari yang spesial. Acara kelas terbuka dan pameran karya siswa yang dihadiri oleh seluruh orang tua. Kelas 5B telah berubah menjadi galeri seni mini, dipenuhi dengan lukisan, puisi, dan proyek sains karya para siswa.
Gilang berdiri di samping karyanya, sebuah diorama lengkap tentang siklus hidup tanaman bawang merah, dilengkapi dengan penjelasan ilmiah yang detail dan foto-foto dokumentasi dari lahan pertanian keluarga mereka. Karyanya itu menarik perhatian banyak orang, termasuk Kepala Dinas Pendidikan yang kebetulan hadir. Luar biasa, puji Kepala Dinas Pendidikan. Ini adalah karya yang sangat informatif dan kreatif. Kamu pasti sangat memahami dunia pertanian. Terima kasih, Pak, jawab Gilang dengan sopan. Saya belajar langsung dari pengalaman. Di seberang ruangan, Sari memamerkan karya tulisnya tentang daur ulang dan masa depan lingkungan yang terinspirasi dari pekerjaan ayahnya sebagai pemulung. Karyanya juga mendapat pujian meriah. Yang mengejutkan adalah Bimo. Daripada memamerkan kekayaan seperti yang biasa dia lakukan, kali ini dia membuat presentasi tentang perubahan diri, dari pengganggu menjadi pembela, yang dengan jujur mengakui semua kesalahannya di masa lalu, termasuk perannya dalam konspirasi menjatuhkan Gilang. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari menakuti orang, tapi dari melindungi mereka, kata Bimo di depan semua orang tua yang hadir, membuat ayahnya, Tono Wijaya, terlihat sangat tersentuh. Acara puncaknya adalah ketika Bu Ani naik ke panggung kecil. Bapak dan Ibu yang terhormat, hari ini saya tidak hanya ingin menunjukkan karya siswa-siswa kita, tapi juga ingin berbagi cerita tentang transformasi yang terjadi di kelas 5B. Dia memandang Gilang dengan penuh kebanggaan. 6 bulan yang lalu, kita hampir kehilangan seorang siswa berkarakter karena fitnah dan prasangka. Tapi hari ini, kita menyaksikan bagaimana kebenaran dan keteguhan hati akhirnya menang. Pak Surya yang berdiri di samping Gilang memegang pundak anaknya. Ayah bangga padamu, Nak. Kau telah membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi kejutan terbesar masih menanti. Saat acara hampir berakhir, seorang pria berpakaian sederhana masuk ruangan. Ayah Sari, Pak Budi, yang biasanya malu hadir ke sekolah karena pekerjaannya sebagai pemulung. Hari ini, dia datang dengan kepala tegak, membawa sebuah tas berisi hasil daur ulang yang telah diubah menjadi karya seni. Saya ingin berterima kasih, kata Pak Budi dengan suara bergetar. Terima kasih untuk Bu Ani yang telah memperlakukan anak saya dengan adil. Terima kasih untuk Gilang yang telah menjadi sahabat sejati Sari. Dan terima kasih untuk sekolah ini yang akhirnya mengajarkan anak-anak tentang empati, bukan hanya prestasi. Seketika itu, tepuk tangan meriah menggema di ruangan. Banyak orang tua yang terharu, termasuk Tono Wijaya yang akhirnya menyadari kesombongannya selama ini. Setelah acara, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tono Wijaya menghampiri Pak Surya dan mengulurkan tangannya. Pak Surya, saya ingin meminta maaf secara resmi untuk semua yang telah keluarga kami lakukan pada Gilang. Pak Surya menjabat tangan itu. Tidak perlu, Tono. Yang penting kita semua belajar dari pengalaman ini. Bolehkah saya mengajak Anda bekerja sama? Tanya Tono. Perusahaan saya ingin mengembangkan program CSR untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, seperti yang Sari jalani. Inilah awal dari kemitraan yang akan mengubah banyak hal. Minggu-minggu berikutnya menjadi babak baru yang penuh harapan. Riko yang kembali dari skorsing telah berubah total. Dia bahkan meminta untuk duduk sebangku dengan Gilang untuk belajar darinya. Maafkan aku, Gilang, kata Riko suatu sore saat mereka mengerjakan proyek bersama. Aku malu dengan semua yang telah kulakukan. Sudah jangan diingat lagi, jawab Gilang sambil tersenyum. Yang penting kita maju ke depan. Perubahan tidak hanya terjadi di sekolah. Di rumah, keluarga Gilang memutuskan untuk tetap tinggal di kontrakan sederhana mereka sampai Gilang lulus SD. Tapi sekarang, mereka tidak lagi menyembunyikan identitas sebenarnya. Pak Surya dengan bangga memperkenalkan diri sebagai petani sukses yang memilih hidup sederhana. Harta paling berharga bukan yang bisa kita tunjukkan, tapi yang bisa kita bagikan, kata Pak Surya pada Gilang suatu malam. Dan pelajaran paling berharga yang ayah bisa berikan padamu sudah kau dapatkan, tentang arti menjadi manusia seutuhnya. Hari terakhir sekolah sebelum kenaikan kelas menjadi momen yang tak terlupakan. Bu Ani membagikan rapor, tapi yang lebih istimewa adalah sertifikat penghargaan karakter yang diberikan khusus untuk Gilang, Sari, dan Bimo. Kalian bertiga telah mengajarkan kita tentang transformasi, keteguhan, dan persahabatan sejati, kata Bu Ani dengan mata berkaca-kaca. Saat bel sekolah berbunyi untuk terakhir kalinya di tahun itu,
Gilang dan Sari berjalan keluar dengan tangan terkatup. Di depan gerbang, bukan hanya Pak Surya dengan pick-up tuanya yang menunggu, tapi juga sebuah limusin. Kali ini, dengan sopir yang menyapa Gilang dengan hormat. "Pilihan ada di tanganmu, Nak," kata Pak Surya. "Mau pulang dengan yang mana?" Gilang memandang pick-up tua, lalu limusin, kemudian melihat Sari yang tersenyum. "Aku pilih pick-up." "Yah, tapi..." Dia berbalik pada Sari. "Bolehkah kita mengantar Sari pulang dengan limusin hari ini? Dia pantas merasakannya." Mata Sari berkaca-kaca. "Benarkah?" "Tentu," jawab Pak Surya sambil membukakan pintu limusin. "Kamu adalah bagian dari keluarga kami." Saat limusin meluncur membawa Sari pulang ke pemukiman sederhananya untuk pertama kalinya, Gilang duduk di samping ayahnya di pick-up tua. Hati mereka sama-sama penuh dengan kebahagiaan yang tak terkira. "Tahukah kamu, Nak," kata Pak Surya sambil menyetir, "ayah tidak pernah meragukan bahwa kamu akan melalui semua ujian ini dengan baik. Tapi yang membuat ayah paling bangga adalah kamu tidak pernah kehilangan kebaikan hatimu." Gilang memandangi jalanan kota yang sudah tidak lagi terasa menakutkan. "Aku mengerti sekarang, Yah. Semua ini, kepindahan kita, ejekan, fitnah, semuanya adalah bagian dari perjalanan kita menjadi lebih kuat." Mereka sampai di kontrakan sederhana mereka, yang sekarang terasa seperti istana karena dipenuhi cinta dan pengertian. Ibu Sari sudah menunggu dengan makan malam sederhana, tapi malam itu terasa seperti pesta. Saat Gilang bersiap tidur, dia menulis di halaman terakhir buku hariannya, "Hari ini bukan akhir, tapi awal yang baru. Aku belajar bahwa rumah bukan tentang tempat, tapi tentang di mana hatimu merasa diterima. Kekayaan bukan tentang apa yang kau miliki, tapi tentang apa yang bisa kau bagikan. Dan persahabatan sejati akan selalu menang, melewati badai sebesar apapun." Dia menutup buku hariannya, memandang foto dirinya dengan cello di desa dulu. Dalam hati, dia berterima kasih pada semua yang telah terjadi, pada Bimo yang mengajarkannya tentang perubahan, pada Riko yang mengajarkannya tentang memaafkan, pada Sari yang mengajarkannya tentang kesetiaan, dan pada ayahnya yang mengajarkannya tentang cinta sejati. Dan di luar jendela, bintang-bintang bersinar terang, seolah menganggukkan persetujuan pada akhir yang bahagia ini, atau lebih tepatnya, pada awal yang penuh harapan.